Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dwi di Permata Podcast. Obrolan seputar opini, pengalaman, dan pengetahuan dari orang terdekat. Untuk episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik. Apa itu? Temanya berdialog dengan cinta. Dan kita sudah kehadiran narasumber yang sangat pakem sekali di tema ini. Siapa lagi kalau bukan Bunda Rosa Panjaitan. Selamat malam Bunda. Selamat malam Mbak Dwi, selamat malam semuanya. Terima kasih ya Bunda sudah bersedia bergabung di podcast kita pada episode 3, membahas tentang berdialog dengan cinta. Baiklah, untuk malam hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita ya, Bunda Rosa, yang biasa akrab disapa Bunda Rosa. Sebenarnya beliau nama panjangnya lengkap sekali ya, nanti di bagian kita ada di riwayat hidup. Sekarang saya akan menyapa dulu nih, bagaimana Bunda di sana keadaannya? Ya Bunda? Alhamdulillah sehat. Iya. Cuaca cerah ceria, tapi ini kayaknya sinyal lagi agak kurang bersahabat, Mbak. Iya, tidak apa-apa Bun. Semoga Cuaca cerah ceria, alhamdulillah. Tapi sinyal sepertinya nggak stabil ya, Mbak. ya, mudah-mudahan nanti seiring berjalannya dialog. Halo, Ya, iya. sinyal sepertinya kurang stabil ya. Iya, mudah-mudahan seiring dengan berjalannya dialog kita, sinyalnya mendukung ya Bunda ya. Semoga amin. Oke, baik Bunda dan teman-teman Ini ada Permata Mbak Podcast Citra ya. yang sudah bergabung, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak obrolannya dengan lancar. Oke, saya kembali ke Bunda Rosa dulu. Bagaimana Bunda aktivitasnya selama masa pandemi ini? Kegiatannya bagaimana, Bun? Kegiatannya tetap asik karena bisa ngobrol, masih bisa ketemu meski virtual gitu ya. Mengikuti aturan pemerintah, menjaga kesehatan di rumah aja. Ya, di antaranya melakukan kuliah, mengajar seperti biasa Mbak Dwi. Gitu, Iya, terima betul. bimbingan. Berarti Mbak Dwi tetap gimana? produktif ya Bunda ya? Tetap produktif seperti biasa. Tetap. Ya, setahu saya masih tetap dalam aturan ya WFH dan ya sesekali mengadakan rutin ya podcast seminggu sekali. Ya, oke, udah nggak sabar nih mau ngebahas tentang tema berdialog dengan cinta yang mungkin akan menyebarkan virus-virus merah jambu ya Bunda ya. Virusnya aman ya Bunda ya untuk imun. Oke, baiklah seperti yang saya bilang tadi, saya akan memaparkan dulu siapa sih Bunda Rosa yang akan membahas tema yang menarik ini ya. Bagaimana juga apa istilahnya keseharian beliau dan bagaimana juga pengalaman beliau. Baiklah, saya akan mencoba untuk men-share CV dari Bunda Rosa. Ya, baik teman-teman sahabat Permata Podcast, berikut akan saya sampaikan CV dari Bunda Rosa. Ya, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman bahwa gelar beliau sangat panjang ya. Ya, Dr. Rosmawati Hilberia Panjaitan, SOS MT CPR CICS ya. Tapi nama panggilannya Bunda Rosa. Betul Bunda ya? Ya, Iya, Bunda panggilan akrab. Panggilan akrabnya. Bunda lahir di Sungai Lilin, Sumatera Selatan, 3 Februari 1973 dan sudah menikah dengan Bapak Jeffrey Bungaran Purba dan sudah dikaruniai 2 orang anak, Rasha dan Jack ya Bunda ya. Dan agama Kristen Protestan dan beralamat di Komplek Trikora Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan menariknya motonya ini yang saya sangat takjub dengan Bunda, my job is my soul. Ya. Boleh diceritain nggak Bun, kenapa milih moto itu dulu ya untuk pengantarnya? Ya, pekerjaan saya adalah jiwa saya. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan saya berarti saya menjiwainya sepenuh hati gitu Mbak. Seperti malam ini saya menjiwainya.
Jadi saya happy, ya kalau kita melakukan apapun dengan jiwa, dengan hati pasti akan senang. Iya, betul, setuju sekali ya Bunda. Baik, saya akan lanjut ya Bun untuk beliau ya, untuk profesi sebagai komunikolog ya, dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dari tahun 2008 sampai sekarang ya Bunda. Dan berikut juga ada pendidikan dan kompetensi. Teman-teman juga bisa menyimak ya pendidikan formal Ya, betul. dari S1 di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, S2 di kampus ITB, jurusan Teknik Studi Pembangunan, dan S3 di Universitas Pajajaran, Ilmu Komunikasi, Doktor Ilmu Komunikasi, dan kompetensinya di Serdos, CPR, sama CICS. Wah, panjang sekali ya Bunda pengalaman kerja, kemudian pengalaman mengajar di beberapa kampus ternama di Jakarta, Bandung ya. Kemudian juga ini pembicara wisata wisata kuliner ya, juga wisata Nusantara dan mancanegara. Dan menariknya nih, Bunda juga hobi berolahraga ya Bunda ya. Oh, luar biasa. Olahraga yang kecil-kecil aja. Iya, Yang kecil-kecil menarik aja. sekali Bunda ya. Dan ada penghargaan yang pernah diterima oleh Bunda, baik itu ketika menjadi mahasiswa maupun setelah mengikuti berbagai program pertukaran pelajar juga ya Bunda ya. Finalis 5 besar program pertukaran pemuda Asia Tenggara. Ini flashbacknya benar-benar fotonya original ya Bunda ya, ada arsipnya. Keren banget nih. Ini perlu nih ditiru Hmm. sama teman-teman yang sekarang punya dokumentasi, jangan malu, tetap kita bisa dipublish ya. Oke, ini juga penghargaan yang pernah diterima di paper terbaik dalam Konferensi Pendidikan Nasional Yogyakarta ya. Menginspirasi sekali Bunda. Ini juga mendapatkan beasiswa. Pokoknya ini bisa jadi satu buku ya Bunda ya. Belum ditambah pengalaman-pengalaman lainnya. Aduh, menginspirasi sekali. Dan ini juga bersama Kepolisian Republik Indonesia, berbagai event-event ya, super duper menginspirasi ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan muncul Bunda Rosa lainnya. Oke, itu aja saya singkat ya untuk perkenalan kita dengan Bunda Rosa yang sudah tidak asing lagi untuk membahas topik-topik seputar komunikasi, baik itu komunikasi personal maupun interpersonal. Baiklah Bunda, kita kembali nih ke tema utama kita, berdialog dengan cinta. Ini Dwi izin bertanya ya Bunda ya, mungkin mewakili teman-teman. Kenapa perlu berdialog dengan cinta Bunda? Silakan Bunda. Oke, jadi mungkin kalau boleh nih, saya langsung share slide, boleh nggak Ya, Mbak Dwi? silakan Jadi Bunda. biar bisa menjelaskan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu nih yang udah hadir. Hai. Ada Mbak Citra, ada Mbak Tere, ada Mbak Wanda. Dibuka dong kameranya, kangen gitu. Biar semuanya bisa tampil nih, karena ini nanti direkam, terus dipublish di YouTube ya Mbak Dwi ya. Oke, ini ada yang masuk lagi nih, Mbak Putri baru masuk nih. Apa kabar teman-teman? Terima kasih ya sudah mau join. Tema kita malam ini tampaknya sederhana gitu ya Mbak Dwi ya. Kita bicara tentang berdialog dengan cinta, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit. Pakar sehebat apapun gitu ya, pakar cinta sekalipun belum tentu betul-betul ketika praktek itu mampu gitu. Jadi harapan saya kita nggak bosen-bosen nih ngomongin apa sih yang dimaksud dengan berdialog dengan cinta gitu ya. Kan saya lihat nih malam ini yang hadir nih banyak yang masih single-single nih gitu ya. Kalau Mbak Dwi kan sudah double. Saya share ya Mbak Dwi ya. Oke, boleh diizinkan dulu Mbak? Silakan Bunda. Silakan Bunda. Oke. Belum bisa dia. Oh iya. Oke. Mungkin sambil nunggu ya, baru mau Loading ya. Mm-mm. Ya, jadi saya memang sudah sengaja menyiapkan materi. Belum Mbak, di sini host disable, partisipan screen sharing. Kita coba, nggak apa-apa. Ini kan kebetulan nih malam Sabtu ya, besok kan libur. Jadi mungkin
biasanya kita kalau bincang-bincang cinta itu kan katanya paling asik itu malam Minggu gitu. Tapi Silakan ini Bunda. kita coba. Saya Oke, pindah hostnya dulu ya. oke. Yes. Bisa kelihatan? Coba Bunda share lagi Bun. Sudah? Belum. Udah kelihatan ya, Mbak? Belum Oh muncul? iya, Sudah? bentar saya. Oh, baru mau muncul slide-nya. Nanti Sudah, saya tidak sudah slideshow muncul supaya Bunda. dia nggak berat ya. Ya, sudah muncul ya, Mbak ya. Sebab Iya. kalau saya slideshow nanti dia berat gitu ya. Oke, saya sebenarnya Mbak Dwi dengan teman-teman semua, saya malam ini ingin membahas tentang seni dan tantangan berdialog dengan cinta, gitu ya. Jadi ada seninya, ada tantangannya, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya nih terlebih dahulu dengan teman-teman gitu, karena kita ngomongin tentang seni dan tantangan berdialog dengan cinta, gitu ya. Ini saya tanya Mbak Dwi dulu deh nih. Mbak Dwi masih ingat nggak sih pertama kali jumpa dengan orang yang dicintai? Nggak tahu deh siapa itu terserah gitu ya. Di umur berapa itu terserah gitu ya. Gimana sih cara menyapa dia pertama kali gitu? Oh gitu. Ini saya langsung share pengalaman ya Bunda ya. Iya dong. Apa langsung apa menyebut namanya teman gitu. Dengan Iya. orang yang pertama kali kita lihat kita langsung suka loh. Oh Jadi dengan gitu. orang yang pertama kali kita lihat langsung kita suka. Baik. Ini Dwi langsung bahas tentang gimana Dwi ketemu sama suami ya Bunda ya. Oke. Iya, karena memang waktu pertama kali ketemu suami itu uniknya itu di kuliah pertama, glosarium. Oh. Jadi kita waktu itu saya S2, lanjut S2 ya, dan kita itu ada pembukaan atau kuliah umum. Nah, waktu itu saya ketemunya di semua peserta itu maaf ya, sudah berusia Bunda. Jadi mungkin Oke. memang anak-anak pasca itu banyak yang sudah berusia ya, maksudnya yang sudah Usianya agak tinggi. berumur ya, beda kalau kita S1. Lalu di sebelah saya itu dicampur kan, pada saat itu campur posisi duduknya. Jadi saya bingung kan, banyak sekali yang istilahnya yang udah senior gitu. Kemudian ada satu orang di sebelah saya nih, tapi saya nggak tahu kalau nanti akan menjadi suami saya nih. Cuman menariknya di situ saya tahu, oh ternyata ada ya yang seumuran sama saya di pasca ini gitu. Itu tapi waktu itu nggak ada kontak apa namanya eye contact ya, cuman sebatas bergumam saja Bunda, bergumam, kok ada ya yang seusia saya, tapi orang yang di samping saya ini Mbak Dwi tahu kalau seusia? Kok Mbak ya, Dwi tahu kalau seusia? Apa langsung tanya-tanya umur gitu, tanggal lahir? kelihatan dari face-nya Bunda, face-nya. Oh, dari wajah. Oke. Jadi Kalau kalau wajah saya kayak umur berapa? Oke. Lanjut. Oke. Jadi Lanjut. dari wajahnya itu kelihatan seusia kita kan, kayak fresh graduate gitu kan. Akhirnya dalam hati saya bilang gini, oh ada ya yang seusia sama saya. Tapi suami saya ini yang kemudian jadi suami saya itu dianya nggak ngeh kalau saya lihat itu, karena dia posisinya cuek gitu, pakai HP terus pakai sepatu gunung, jadi nggak kayak pendidikan agama Islam lah, karena memang dia waktu itu posisinya pakai baju gunung, jadi kayak beda banget dari yang lain. Jadi ya udah deh gitu. Dan dari situ tidak ada niat nih ingin jatuh cinta Bun, karena memang saya nggak pacaran ya pada saat itu. Jadi memang ya udah cuman sekedar sekali lihat, oh ya udah ada yang seusia saya. Nah seiring berjalannya waktu ya qadarullah, akhirnya orang yang pertama kali saya lihat di glosarium itu jadi imam saya di rumah. Oke, mantap. Aduh, jadi Mbak Dwi malu. panggilnya siapa? Panggilnya Kalau siapa? Panggilnya Yayang Beb, Hani, Cinta, Papa, Abi, Ayah. Abi Bunda. Oh, Habib. Abi. Aduh, mesra sekali waktu Abi.
waktu masih pacaran apa? Kalau waktu masih pacaran? Ya Waktu alhamdulillah. masih pacaran panggilnya apa? Jadi singkatnya Kak, saya itu nggak pacaran Bunda. Jadi istilahnya hidbah. Hidbah. Oh, Heeh, begitu. hidbah. Jadi Oke, kayak oke. di hidbah, ketika di hidbah itu saya manggilnya lucu. Jadi, namanya sebenarnya itu nama ya, nama ini saya itu sebenarnya dipanggil teman-temannya Pendi. Tapi saya karena saya nggak tahu, siapa nama dia, pokoknya saya tuh karena memang, apa namanya, hidbah ta'aruf ya Bunda, jadi saya taunya cuman, "Oh, Mas Effendi," gitu doang, nggak ada nama panggilnya, jadi kayak kaku banget. Ketika sudah menikah, baru deh nggak kaku, gitu. Oke, oke, oke. Iya, Kan oke. itu Oke, kita pengalaman akan saya. membahas ya tentang berdialog dengan cinta itu nanti ada kaitannya dengan kaku apa enggak kaku itu. Oke, pengalamannya. Oke, Mbak. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dialog? Jadi gitu ya. Jadi dalam ilmu komunikasi, ini kan kebetulan teman-teman nih banyak ilmu komunikasi nih ya. Mbak Citra komunikasi, Mbak Tere komunikasi, Mbak Wanda komunikasi gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan antara dialog dengan dialogis gitu. Jadi kalau yang namanya dialog itu sebuah upaya pertukaran, kita jadi pertukaran dan penyatuan suara-suara yang berbeda melalui sebuah percakapan. Jadi kalau di sini menurut pendapat Baxter, jadi ada namanya memang teori dialog, tetapi dia juga menyebutnya teori dialogis gitu. Jadi yang namanya sebuah dialog itu pasti ada yang namanya sebuah upaya mempertukarkan dan upaya menyatukan suara-suara yang berbeda gitu melalui sebuah percakapan gitu ya. Nah, di sini dia menyebutnya percakapan. Sebenarnya bisa juga secara tertulis atau kita sekarang menggunakan HP gitu ya. Jadi kita udah bisa juga berdialognya pakai ini misalnya gitu. Misalnya ketika kita tuh lagi sebel gitu atau lagi marah gitu, kita lagi males deh ngobrol gitu. Ya udah jawab-jawaban itu dialog. Jadi yang namanya dialog itu bukan soal marah saja, tapi ketika kita ingin mempertukarkan hal-hal yang menurut kita enggak itu gue begini, maunya begini. Nah, itu disebut dengan dialog. Nah, tapi ketika dia kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Oke, sepertinya ada gangguan ya, teman-teman, dari sinyal. Ya, lagi nge-freeze Bundanya, kita tunggu saja ya. Tahun 2021 gitu ya. Halo, Bunda, mohon halo maaf, Mbak, tadi nge-freeze Bunda. bisa Tadi gangguan kedengeran? sinyal. Tadi ada Halo, gangguan sinyal. oke, oke, oke. Saya ulangin ya. Oke, sekarang saya ulangin ya Mbak, saya ulangin ya. Nah, jadi kita ambil contoh yang dialog. Tadi yang dialektis sudah ya, saya jelasin tadi yang dialektis sudah ya. Yang dialektis tadi bisa kedengeran nggak pas saya ngomong dialektis Mbak? Ada gangguan sedikit tadi Halo Bunda. Mbak Dwi. Iya, ada gangguan sedikit tadi Bun. Oke, oke. Oke, gangguannya. Oke. Saya mulai yang kalau yang pas dialog tadi sudah saya jelasin yang dialog tadi udah ya. Udah. Oke, ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, saya mulai dari yang dialektis gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau yang namanya dialog itu sebuah upaya mempertukarkan atau menyatukan suara-suara yang berbeda melalui sebuah percakapan. Tapi tidak hanya melalui percakapan, bisa juga kita menggunakan HP gitu ya. Misalnya kita WA-WA-an dengan seseorang itu kita juga disebut berdialog. Nah, namun ketika dia sudah masuk pada adanya upaya gitu ya, menyampaikan adanya tekanan. Iya. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman Bunda Rosanya. Kan suara gitu ya yang berbeda tadi melalui sebuah percakapan yang gitu yang di dalamnya itu mencerminkan adanya rasa cinta. Nah, termasuk
ketika kita tuh berbeda pendapat dengan pasangan kita. Misalnya menentukan tanggal pernikahan. Misalnya juga menentukan baju yang akan dipakai pada hari pernikahan. Misalnya kita maunya seperti apa gitu ya. Nah, segala sesuatu yang akan kita sampaikan berdasarkan isi hati kita, ketika itu masih menjadi suatu yang artinya bisa dipertukarkan gitu ya, belum masuk pada yang namanya adanya tekanan-tekanan, maka dia disebut dialog. Tapi ketika dia sudah mengarah pada tekanan, jadi misalnya kita sudah mulai berharap bahwa kita punya mau sebaiknya didengar. Nah, itu sudah namanya dialektis gitu. Ada perbedaannya Mbak Dwi ya. Jadi kita kan pasti punya dong kemauan yang kita kepingin itu terwujud. Nah, itu berarti kita harus sudah menggunakan sebutannya di sini dialektis. Nah, saya ingin menggambarkan sebuah contoh ya, bagaimana dialog yang diawali dengan tanpa cinta. Gitu ya. Oke. Semoga bisa didengar. Ya, itu contoh ya. Aduh, saya kalau lihat video ini Mbak Dwi sampai sekarang saya masih terharu. Iya. Karena apa ya? Orang tua ya Nggak jadinya. gampang gitu ya. Untuk gampang ketika kita itu sedang sibuk gitu ya, kita sedang asik dengan bacaan kita atau dengan sesuatu mainan kita gitu ya. Tiba-tiba kita ditanya oleh seseorang yang kita anggap itu aja masa sih lu nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, suka ngebentak gitu, ngejawab gitu ya, kita lupa gitu. Jadi berdialog dengan cinta itu bukan hanya untuk dengan pasangan gitu ya. Bisa juga untuk orang tua gitu, untuk anak gitu, untuk siapapun gitu. Yang sebenarnya ketika kita punya cinta. Nah, nanti kita akan bahas cinta itu apa. Nah, yang berikutnya, nah, ini kita untuk contoh lagi.
Ya, Mbak Dwi, tadi yang pertama yang mengharukan ya. Kalau Iya. yang kedua itu saya memang mengangkat yang agak lucu dan unik ya. Kebanyakan baik istri maupun suami itu kadang-kadang suka menceritakan rahasianya keluar, tapi tidak menyampaikan langsung ke pasangannya, gitu. Jadi dia berdialog dengan orang lain, tapi tidak berdialog dengan pasangannya gitu. Nah, atau mungkin dia berdialog tentang pacar, tentang isi hatinya, pasangan. gue naksir dia gitu. Lu kenapa nggak ngomong aja? Ih, malu tau, gue perempuan. Nah, misalnya begitu gitu ya. Karena kita tuh ada norma-norma yang membuat kita itu menjadi kaku untuk berdialog dengan cinta. Ya, maksud berdialog dengan cinta ini dengan perasaan gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, padahal sebenarnya Baxter sudah mengatakan gitu ya bahwa dialog itu bisa memberi peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan. Jadi artinya ketika kita itu mempunyai perbedaan pendapat dengan seseorang, ya dialogkan saja, katakan saja, sampaikan saja gitu. Kadang kita biasa dididik oleh budaya atau misalnya keluarga, udah ditahan aja, udah nerimo gitu ya, nerimo, udahlah diem aja gitu. Nah, padahal di sini hati tuh sakit, nggak bisa terima. Sampaikan aja, katakan. Nah, Baxter mengatakan bahwa sampaikan saja, sebab dialog itu sebagai sebuah proses untuk membangun. Kita ingin membangun gitu ya. Ya, cuma persoalannya ketika kita bicara ini, yang kadang-kadang kita kurang pandai memilih kata-kata yang yang sopan, yang santun, yang artinya bisa menyenangkan orang. Kadang-kadang kita tuh ngomong seenaknya aja gitu tanpa mikir gimana ya kalau dia ngomong gitu sebaliknya. Atau bisa saja kalau gue nggak apa-apa sih pun ya kalau orang ngomong kayak gitu sama gue sih nggak masalah. Iya tapi bisa nggak ngerti misalnya kayak antara anak dengan orang tua gitu, istri dengan suami gitu. Sebaliknya suami dengan istri gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu menempatkan posisi ya. Saya ambil contoh dulu paling gampang anak sama orang tua. Bagaimanapun posisi anak sehebat-hebatnya dia, sekalipun dia sudah sekolah tinggi, bergelar profesor, posisi dia tuh tetap anak gitu loh. Nah, dia harus tahu menempatkan diri gitu. Bagaimana ketika berbicara dengan orang tua. Sebaliknya, suami dengan istri, istri dengan suami. Sebesar apapun gaji istri, setinggi apapun jam terbang istri, gelarnya gitu, tetap dia harus tahu menempatkan diri bahwa dia adalah seorang istri. Nah, sebaliknya suami pun demikian. Jangan mentang-mentang dia itu menjadi imam di dalam keluarga, dia bersikap semena-mena. Dia harus juga menghargai istrinya, minta pendapat sama istrinya karena istrinya pasti lebih tahu urusan dapur gitu ya. Kadang misalnya istri mengeluh misalnya, nih uang kita udah nggak cukup. Besok kita gimana ya mau belanja? Si suami nggak pakai tanya lagi, langsung aja bilang, kok kamu boros amat sih? Kok cepet habis, dibeliin apa aja? Ya, masa si istri harus bikin satu-satu catatan proposal gitu ya. Padahal istri itu maksudnya menyampaikan itu ingin supaya suaminya mengerti gitu ya. Ini kita ngomong dialog dulu gitu. Jadi fungsi dialog itu sebenarnya untuk membangun sesuatu yang kayak gedung ya, membangun. Kalau gedung itu terbangun kan nampak lebih bagus. Nah, tetapi belum tentu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, atasan kita
sahabat kita itu mengerti maksud dan tujuan kita mengajak dia berdialog. Nah, yang kedua di sini dialog itu adalah sebuah aliran dialektis. Jadi wajar kalau namanya aliran tuh ya, namanya kayak aliran tuh. Nah, ini harus dilihat nih, kalau alirannya ini tersumbat, ya ini biasanya ada masalah nih, ada masalah. Jadi kayak misalnya kalau orang diinfus nih, dicolok di sini supaya ngalir nyampe nih ke seluruh tubuh gitu. Tapi di sininya nyumbet, nggak bisa gitu. Jadi pernah nggak sih Mbak Dwi misalnya, atau ini kalau ada nanti yang mau tanya gitu ya teman-temannya, pernah nggak sih bilang, Bun, gue tuh udah nyoba ya Bun berdialog sama temanku atau sama sahabatku, sama atasanku, tapi kok dia nggak bisa ngerti aku juga ya Bun. Nah, bisa saja itu ada sumbatan tuh pada alirannya. Jadi misalnya pada otaknya pimpinan, misalnya, atau otaknya teman, atau otaknya orang tua itu gitu, atau otaknya pasangan itu, dia udah negative thinking aja, dia udah terjebak dengan namanya efek halo gitu. Jadi dia udah langsung melabel, kalau Mbak Dwi sih yang ngomong, udah pasti deh nggak bagus gitu ya. Nah, misal kalau Bunda Rosa mah yang ngomong, udah pasti aja deh nggak bagus, nggak jelas gitu misalnya. Nah, ini gambaran Mbak Dwi. Jadi, nah di sini yang ingin dikatakan oleh Baxter gitu ya, dialog itu adalah sebuah momen estetis. Jadi kalau bernilai estetis gitu. Jadi artinya siapapun yang ketika akan berdialog dengan pasangannya atau dengan seseorang, ini kita belum ngomongin cinta loh ya, belum ngomongin cinta ya, tapi dengan seseorang yang kita rasa itu kita punya hati gitu, punya hati ya, belum nyampe cinta loh, belum sampai cinta. Kayak saya sama Mbak Dwi kan punya hati ya, oh iya Mbak Dwi apa kabar gitu ya, maksudnya punya hati itu maksudnya saya peduli gitu, empati gitu ya. Oh Citra, empati, kita punya perasaan lah gitu ya, kayak misalnya sama fakir miskin, misalnya sama OB di kantor atau dimanapun gitu. Nah, di sini sebaiknya kita harus memperhatikan nilai-nilai estetis gitu ya. Tahu, jangan juga terlalu lebay, nanti orang jadi GR. Nah, ini jangan salah menempatkan cara kita berdialog. Jadi jangan juga berdialog sampai begini gitu. Oh, dia akan merasa bahwa ada apa nih? Nah, malah jadi salah. Bisa aja gitu. Jadi kita tahu menempatkan, masing-masing mempunyai nilai estetis. Nah, yang berikutnya kata Baxter bahwa dialog itu adalah sebuah ungkapan. Fungsinya adalah sebagai cara untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, di sini jangan salah. Ketika kita berdialog dengan seseorang, kayak malam ini nih kita berdialog gitu ya. Di sini adalah sebagai sensibilitas kritis gitu. Jadi wajar dong ketika seorang anak kecil aja bisa kritis. Bunda kenapa sih kok bedaknya ketebelan gitu. Misalnya, anak-anak saya juga kadang, Bun, jangan pakai baju itu deh. Bin, jangan gitu deh. Bunda rempong banget sih gitu ya. Nah, suka kritis gitu ya. Citra juga kadang-kadang kritis. Bun, itu jangan begitu dong, Bun. Miringnya begini gitu kan. Citra ini kan fotografer yang cukup punya nama nih. Jadi kalau saya pengen motret sama dia agak-agak sedikit dalam tanda petik banyak aturan. Begini dong, Bun. Angle-nya begini gitu. Nah, dia berdialog pakai hati. Berarti dia itu punya sayang sama saya. Kalau Citra nggak punya hati sama saya, ya dia sebodo amat. Yang penting gue tugasnya motret. Hasilnya kemudian gimana ya itu, yang penting kan selesai gitu. Nah ini gitu ya. Ini sebelum kita ngomongin kenapa sih penting kita berdialog dengan cinta. Nah, persoalannya adalah Mbak Dwi, kenapa tadi saya katakan berdialog itu tidak gampang sekalipun dia itu adalah pakar komunikasi. Bukan berarti saya sendiri nggak pernah gagal dalam hal berdialog. Ya, saya beberapa kali juga mengalami kegagalan. Maksudnya kegagalan itu apa yang menjadi tujuan saya tidak berhasil saya raih. Misalnya Mbak Dwi nih kepinginnya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. 5 nih, kepinginnya 5. Tapi cuma kesampaian A doang. 4-nya tuh nggak disetujui gitu. Wah, nih ada apa nih gitu ya. Mbak Dwi kan pernikahan baru gitu ya. Bunda doain semoga lancar gitu. Tapi bagi mereka yang sudah menikah bertahun-tahun, sayang, kita lihat nih ada yang usia pernikahan sudah sekian tahun, itu bisa aja divorce gitu. Bisa aja divorce. Jadi Kenapa? Toh dia juga dulunya menikah kok nggak dipaksa, nggak dibawa tekanan hansip gitu ya, dibawa misalnya karena ini karena sudah hamil sekian bulan atau karena enggak, atau karena misalnya ini orang tua dulu punya hutang, ya udah kamu kawinin aja, enggak. Jadi kita membangun segala sesuatunya itu dari nol sama-sama komitmen gitu ya, sama-sama sepakat. Tapi kenapa setelah berjalan itu kok ada masalah dengan untuk mencapai tujuan tadi, kita ingin bahagia dunia akhirat gitu. Kenapa sih kok jangankan akhirat, dunianya aja udah nggak bahagia gitu Mbak Dwi. Di dunianya aja kita udah ribut terus gitu. Hubungannya tidak terbangun. Nah, di sini yang harus kita pahami, yang namanya dialog itu membutuhkan elemen.
Yang pertama itu ada interaksi. Makanya saya selalu menekankan sangat berbahaya ketika kita dengan pasangan kita itu sering berjauhan, jarang berdialog. Tidak ada interaksi. Interaksi itu tidak harus berbicara. Pandang-pandangan itu interaksi, gitu ya. Kita lihat dia dari jauh, dia lihat kita gitu. Misalnya kita sekedar lewat aja gitu kan, aroma tubuh kita ini tercium oleh dia. Misalnya kita pancing dengan parfum yang segar gitu ya. Kita lewat gitu kan. Terus kemudian misalnya habis keramas tuh aroma sampo kan enak gitu kan. Terus agak dikibas-kibasin sedikit rambutnya gitu. Itu sudah berinteraksi. Jadi berinteraksi dengan pasangan itu banyak cara. Sama seperti ketika kita naksir seseorang, kita berusaha untuk lewat, senyum gitu ya. Kita berusaha untuk berinteraksi, jadi tidak bisa langsung berdialog. Harus ada namanya interaksi. Nah, yang berikutnya itu ada namanya ide. Kita punya ide. Nah, di sini saya membuat garis lurus antara interaksi dengan ide. Sebab kadang-kadang lebih muncul interaksinya dulu, baru idenya. Tapi kadang-kadang muncul idenya dulu, baru interaksi. Misalnya, saya muncul di kepala saya, kayaknya enak ya kalau hari ini tuh misalnya makan pecel lele gitu kan. Nah, suami kita lagi di kantor atau pasangan dia lagi di kantor, lalu kita telepon dia, kita bilang, sayang, Abi mau nggak kalau hari ini aku masakin pecel lele? Nah, itu kayak gitu. Jadi antara interaksi dengan ide itu, kenapa ada garis lurus? Jadi bisa munculnya ide duluan, bisa munculnya interaksi duluan. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini jangan salah. Ketika kita berdialog, sesungguhnya gitu ya, kita itu sudah mengantisipasi atas tanggapan lawan bicara. Misalnya dia bilang, nggak mau, aku lagi nggak mau pecel lele gitu. Tapi kita jawab, tapi aku lagi pengen pecel lele. Ya udah lu nggak usah tanya apa, kalau lu mau masak aja gitu kan. Nah, kan banyak perempuan tuh kayak gitu kan. Dia tuh nanya, kayak pernah nggak sih Mbak Dwi itu pergi ya sama temen nih, pergi sama temen ya. Saya kan suka nih jalan ya, saya suka jalan ya, misal sama temen atau sama mahasiswa gitu. Atau misalnya sesuatu lah gitu ya, kayak misal beli baju deh sama pasangan itu. Kita udah pilih nih ya, warna ini, warna ini, warna ini. Ntar kita tanya dia, misalnya Puri, aku pakai ini bagus nggak? Aku pakai ini bagus nggak gitu. Nanti kan dia jawab, ini bagus, bagus, bagus. Kita, ya enggak lah, kasih pendapat apa? Kan kita minta ya. Kita kan nggak mau bilang, udah bagus, 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 bagus gitu. Tapi kita pengennya dinilai. Terus nanti dia bilang, ya udah pakai aja yang kuning. Kok yang kuning sih? Aku sukanya biru. Ya lu nggak usah tanya. Nah itu sering sekali tuh kayak begitu. Kita nanya, tapi kita udah punya antisipasi. Nah, berikutnya lagi nih Mbak Dwi ya. Berikutnya lagi nih. Kita itu sering mengevaluasi atas ide-ide kita. Bener nggak ya pecel lele? Kan tadi gitu. Terus suami kan udah bilang, ya udah kalau suka pecel lele aja gitu. Terus tapi oke, oh my god, ini internetnya ya kayaknya tidak stabil ya, unstabil ya Mbak. Oke, lanjut ya Mbak. Evaluasi atas ide. Kemudian nih Mbak, kan suami kan suami udah bilang, Ma aku lagi nggak pingin pecel lele. Terus si istri kan bilang, tapi aku mau pecel lele nih Pak gitu. Kemudian dibilang lagi, evaluasi atas ini. Tapi emang sebenarnya Papa mau makan apa sih? Soto ayam. Soto ayam sih boleh juga Pak. Tapi ntar dulu deh Pak. Nah ini kita kadang-kadang kita mengevaluasi lagi ide-ide kita ini gitu ya. Ini baru ngomongin makanan loh, baru ngomongin makanan. Coba nanti tuh Mbak Dwi ya, kalau yang namanya kalau kita sudah mempunyai cinta, udah deh mulai tuh biasanya kita udah mulai mau ngatur. Kita kan udah mulai mengatur. Misalnya jangan pakai baju ini deh gitu. Terus kamu tuh rambutnya begini gitu. Terus apa begini, itu masih urusan yang perintil-perintil yang kecil-kecil gitu. Misalnya nanti urusan yang lain, menata barang-barang di rumah, mengatur keuangan, kemudian nih lebaran tahun ini mau kemana duluan, terus bisa kok ke sana terus sih, kok aku jarang gitu ya. Terus kemudian masalah anak gitu ya. Kemudian siapa yang mesti ngajarin anak itu baca tulis, berenang, macam-macam deh gitu ya. Nah, di sini dikatakan oleh Baxter gitu ya, ada upaya menyesuaikan atas dasar antisipasi lawan bicara. Jadi sebuah dialog itu di dalamnya pasti sebenarnya ya, sebenci-bencinya kita, sesebel-sebelnya kita dengan orang, kita juga berusaha menyesuaikan gitu ya. Nah, contohnya apa Mbak Dwi? Pasangan kita bicaranya pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita pakai bahasa Belanda. Dia nggak ngerti gitu kan. Terus misalnya dia gaya ngomongnya melotot. Kita kadang-kadang ikutan melotot juga. Nah, sebenarnya tidak harus seperti itu yang dinamakan menyesuaikan. Bisa saja kalau pasangan kita itu intonasi sudah tinggi, oh berarti dia nggak suka. Kita diam, turunkan. Itu pun bentuk yang namanya menyesuaikan. Nah, begitu. Ya udah deh kalau gitu, ya udah soto ayam. Tapi Pak gini aja deh. Kita beli masing-masing aja ya. Kamu soto ayam, aku pecel lele. Gitu kan. Balik lagi nih, tetap juga ujung-ujungnya dia pecel lele gitu kan. Padahal masak aja gitu kan, nanti juga dia pulang-pulang nyoba makan. Nah ini berikutnya proses saya tuh ingat pecel lele gini Mbak Dwi. Sebab saya di
di samping kampus mercubuana itu kan, Mbak Dwi ingat nggak Hmm. sih ada pecel lele enak banget tuh. Saya Iya. suka banget pecel lele itu tuh. Jadi saya kebayang terus pecel lele ya gitu. Nah, kemudian di sini proses di mana masing-masing pihak belajar mengenal dirinya sendiri. Nah, ini di dalam dialog itu, nah seringkali kenapa ada dialog itu gagal? Kenapa dialog itu gagal, Mbak Dwi? Kita itu sering tidak sampai di titik yang ujung ini. Kita tuh suka nggak sadar dengan diri kita. Kita itu kadang-kadang itu terlambat, mikirnya tuh terlambat, Mbak Dwi. Iya ya, apa gue tadi ngomongnya terlalu kenceng kali ya? Nah, Oh, Bunda. halo. Oke, tadi terkeluar ke Mbak Dwi. Oke, nah baru sekarang nih Mbak Dwi dengan yang lain-lainnya nih, nanti boleh tanya-tanya ya, kita akan bahas tentang cinta. Ya kalau ini sih saya rasa untuk level-level pendidikan kita ya pasti udah paham deh. Cinta itu dalam bahasa Latin itu amor atau caritas. Dalam bahasa Yunani itu disebut philia, eros, agape. Nah philia itu cinta persahabatan. Jadi dimaksud dengan dialog dalam cinta, di sini kalau kita ambil yang ini dulu ya, persahabatan. Jadi ketika kita mempunyai teman, mempunyai sahabat, itu berarti kita mempunyai cinta. Nah, bagaimana kapasitasnya ketika kita berkomunikasi, berdialog dengan sahabat, tentu berbeda dong ketika kita berdialog dengan orang yang membuat kita tuh bergairah gitu ya, berbeda, oke. Nah, berikutnya itu cinta eros gitu ya, cinta yang lebih didasari oleh yang namanya keinginan atau nafsu gitu. Mbak Dwi, Iya, gitu ya. iya. Ini yang hadir malam ini kayaknya single-single nih, Mbak Fania, Mbak Citra gitu ya, dan lain itu masih single gitu ya. Ngerti nggak sih mereka nafsu? Pasti ngerti gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cinta agape gitu ya, cinta berdasarkan cinta yang dianggap lebih kepada Tuhan gitu ya. Oke, berikutnya lagi nih. Nah, saya sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana cinta menurut seorang ahli psikoanalis pencetus teori dialektis humanis dari Jerman. Oke ya, namanya Erich Fromm. Karena saya ingin nanti membuka ruang tanya jawab, jadi kita batasi aja. Saya tidak akan membacakan tentang riwayat hidupnya Erich Fromm ini siapa gitu ya. Nah, ini Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini mengklasifikasikan cinta itu menurut dia ada 5 gitu. Ada yang namanya cinta persaudaraan, brother love gitu ya. Jadi cinta persaudaraan ini kita bisa lihat gitu. Penjahat saja itu punya yang namanya brother love. Jadi misalnya kalau kita nonton tuh film-film Itali gitu ya, mereka tuh yang namanya cinta persaudaraan tuh kuat gitu ya. Misalnya kayak bersaudara dalam tanda petik ya, misalnya saudara sesuku, saudara semarga gitu ya, saudara satu alma mater atau saudara benar-benar saudara gitu ya. Ini masuk di sini. Oke, kemudian ada yang namanya cinta keibuan. Nih Mbak Dwi, suaminya sulung apa bungsu nih? Suami saya bungsu. Jadi problem kalau kita punya anak bungsu, itu maka tuntutannya adalah cinta kita tuh cinta keibuannya tuh harus besar gitu. Ngemong seperti ibu dengan. Nah, kalau kita punya anak sulung beda dengan kalau kita punya pasangan sulung dengan punya pasangan yang bungsu, maksud saya pasangan saya bungsu ya, pasangan saya bungsu tadi saya takutnya salah. Jadi kalau yang sulung sama yang bungsu ini sering berbeda tuntutannya. Nah, makanya kita harus bisa membaca nih. Beda lagi kalau dia anak tengah. Nah, ada namanya cinta erotis, tadi sudah saya bahas gitu. Cinta dengan diri sendiri itu ada. Jadi menurut Fromm, ini bukan Fromm ya, salah nih ya, Fromm gitu ya. Menurut si Fromm ini, kita itu nggak bakalan bisa sampai cinta kepada Tuhan kalau kita nggak paham cinta yang 4 itu, gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa oh dia sangat dekat pada Tuhan, lihat dong dia dengan saudaranya sendiri bagus nggak? Gitu, dia dengan saudaranya sendiri sering konflik enggak gitu. Kemudian bagaimana cinta keibuannya, dia punya hati seperti apa gitu ya. Jadi yang berikutnya lagi cinta erotis, punya nafsu itu wajar. Jadi kalau misalnya Bun, aku tuh sudah akil balik, aku mempunyai nafsu libido tinggi, apa itu wajar Bun? Wajar gitu, itu wajar kok, sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi dengan cinta dengan diri sendiri. Ini kalau Anda yang biasa terbang pasti tahu deh, pramugari akan bilang, jikalau terjadi apa-apa, sebelum kita menolong orang yang di kiri dan di kanan kita, bahkan anak kita sendiri, maka nomor 1 yang harus ditolong itu adalah diri kita sendiri. Jadi mustahil kita bisa mencintai Tuhan dengan sesungguhnya, mustahil kita bisa berdialog dengan Tuhan dengan cinta, jikalau kita sendiri itu membenci diri kita sendiri. Begitu Mbak Dwi. Dan Mbak Fania, Mbak Citra, dan yang lain-lain, dan semuanya gitu. Jadi nomor 1 ya kita harus bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Contoh berdialog itu apa? Berpikir. Kita bisa berpikir. Nah, makanya dikatakan jauhilah narkotika, obat-obatan terlarang gitu ya. Misalnya mengkonsumsi video porno yang terlalu berlebihan gitu. Karena itu akan merusak otak.
lama-lama otaknya akan jadi error. Jadi dia tentu tidak akan bisa lagi berdialog dengan cinta dengan dirinya sendiri. Pada diri kita tuh ada I and me gitu. Maka dia sulit untuk bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan dia mungkin sulit untuk berdoa. Jadi ketika contoh berdialog dengan cinta dengan Tuhan tuh pada saat apa? Pada saat kita berdoa. Mungkin kita itu misalnya sampai keluar air mata, Tuhan kenapa ya aku sampai umur segini belum mempunyai pasangan. Tolong dong Tuhan kasih. Loh, Mbak Dwi jangan salah loh, saya juga pernah lakukan itu loh dulu. Saya pernah lakukan. Tuhan, pacar saya banyak. Tapi yang bisa layak dinikahi kok nggak jelas ya gitu ya. Ada-ada aja masalahnya gitu. Ada yang pecemburuan, terlambat ngangkat telepon sedikit marah gitu ya. Ada yang menurut saya, aduh dia masih mau nabung dulu katanya kelamaan gitu ya. Ada lagi beda suku, beda kepercayaan gitu. Ada juga yang deket tapi nggak pernah nyatain cinta gitu ya. Mungkin nanti bisa teman-teman sharing, rajin telepon, rajin datang malam itu, tapi nggak bilang-bilang cinta. Repot kan kita ini. Ya kalau menurut dulu waktu saya S2, saya belum ngerti teorinya Baxter. Kalau saya ngerti teori Baxter, saya akan tanya, hello, kamu itu maksudnya apa sih sama saya? Gitu, tanya aja, gitu nggak apa-apa. Nah, nih Mbak Dwi nih dengan teman-teman ya, nah kalau nanti mau tanya ya, intinya kalau kalian cinta dengan seseorang, maka ditekankan oleh si Fromm, aktivitas yang paling jelas dalam kegiatan cinta dan mencintai adalah memberi. Seperti ibu, memberi. Jadi ketika saya hamil ya, ini saya mau cerita nih. Ketika saya hamil, saya ini kan tidak tinggi, gitu ya. Tinggi badan saya kan hanya 155 nih Mbak Dwi gitu. Jadi saya itu sangat takut sama namanya. Tapi ketika saya hamil, apalagi dokter bilang saya itu hamil kembar gitu. Maka saya harus mau mengkonsumsi makanan untuk 2 bayi kembar di dalam perut saya gitu. Otomatis saya nggak boleh egois dong. Jadi itu yang dimaksud dengan memberi. Saya makan bukan untuk tubuh saya saja, tetapi untuk anak-anak yang ada di dalam perut saya gitu. Nah, saya harus pikirkan. Terus ketika dia lahir, saya harus mau menyusui. Bayangin tuh, menyusui kembar tuh gimana sih Mbak Dwi? Satu kiri, satu kanan. Aduh, udah kayak gimana ya? Ini rambut udah di sini nih, rambut udah di sini. Satu begini. Jadi saya tinggal buka baju aja deh menyusui. Ini bukan pornografi, bukan porno Iya, aksi ya. iya. Tapi Memang saya mau fakta ya. menggambarkan bahwa memang fakta kita akan berkorban. Nggak usah mikirin lagi. Gendut ya, gendut dah, biarin deh nanti bisa kurus. Kemudian ketika misalnya nih contoh, kita punya uang terbatas gitu ya. Oh ya, tapi anak kita itu butuh mau beli ini, mau begini, mau begini. Itu anak, nomor satu tuh anak gitu. Nah jadi kalau misalnya ada orang bilang surga di bawah telapak kaki ibu, kalau menurut saya, ya harusnya bukan menuntut anaknya yang harus hormat saja pada orang tua, tapi bagaimana orang tua juga memahami filosofi surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi dia pun bukan sekedar nuntut, lu mesti hormat sama gue. Ya, tapi lu nggak bisa. Sebagai ibu, kita nggak sepenuh hati memberikan perhatian pada anak-anak kita. Misalnya Mbak Dwi, dalam hal karir, saya mengorbankan karir saya. Jadi, saya berusaha untuk dekat dengan anak-anak saya, meskipun saya akui saya mempunyai baby sister gitu ya, untuk masing-masing anak saya. Karena waktu itu pegang 2 gitu ya, saya punya masing-masing 1 gitu. Nah, tapi saya stay di rumah, pekerjaan saya itu adalah sebagai dosen, yang saya tidak menjabat, tidak tetap, tapi saya memilih hanya mengajar saja lalu pulang, hanya mengajar saja lalu pulang, gitu. Terus pernah juga tuh saya udah berangkat di jalan Baduy, tiba-tiba hujan, angin ya, terus kayu apa namanya melintang di jalan. Ya namanya mitologi ya, perasaan saya kok nggak enak. Saya balik lagi Mbak Dwi. Saya balik lagi, saya nggak jadi ngajar gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini adalah ada hal yang saya beri, ada hal yang saya korbankan gitu ya. Perasaan, air mata, wah semua deh gitu. Semua. Nah, cinta adalah reaksi yang bisa dipelajari dan bersifat emosional. Jadi ketika misalnya kita gagal dalam bercinta, maka pelajarilah. Segera introspeksi diri. Bisa saja kita yang salah. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, koreksi dulu diri sendiri. Kalau misalnya ada orang yang mencintai kita, katanya dia cinta sama kita nih ya, tapi ketika kita tantangin dia untuk menikah, dia masih banyak mikir. Berarti, nih, jangan juga langsung marah. Berarti kamu gak cinta dong sama saya. Entar dulu. Berarti kita harus berdialog khusus sama dia. Kenapa kira-kira? Apa masalahnya? Nah, kalau dalam orang Batak nih Mbak Dwi ada namanya sinamot. Sinamot itu uang kayak uang mahar gitu ya. Nah, oke, ya. Jadi ada beberapa orang yang istilahnya menikah itu gagal karena misalnya uang sinamotnya itu kurang. Uang lamarannya kurang. Nah, ada beberapa orang mensiasatinya dengan cara, ya udah kalau kamu punya uang lebih, kamu dong yang kasih gitu ya. Jadi pihak perempuan tuh yang ngasih dari belakang nih Mbak Dwi, dari belakang gitu ya. Dan ini itu konsepnya bukan berbohong.
Dan it's okay, It's okay, Bunda. selama kedua belah pihak oke. Tapi kan banyak yang tidak oke, Mbak. Banyak yang tidak oke gitu. Iya. Banyak yang suka mengungkit gitu ya, suka mengungkit. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, kenapa sih ada cinta yang berakhir tragis gitu? Karena sebenarnya dua belah pihak itu sama-sama tidak mau belajar, sama-sama tidak mau belajar dan, nah di sini kan dikatakan bersifat emosional. Nah, ini emosional ini tidak terkontrol. Jadi cinta itu emosional, Mbak. Emosional. Jadi cinta itu up and down. Sekarang tuh cinta kita besar banget. Mbak Dwi malam ini cintanya 100%. Tapi bisa saja besok pagi cintanya cuma tinggal 50%. Ada banyak kasus gitu ya. Yang kita lihat itu tampaknya pasangannya. Tokoh agama pun kita nggak usah sebut deh. Satu persatu gitu ya. Ada beberapa lah tokoh agama yang saya juga mengidolakan. Akhirnya berakhir dengan bercerai. Tragis gitu. Ada apa persoalannya gitu ya. Nah, ini mereka tidak mau belajar atau salah satu pihak itu sudah merasa pinter. Dia merasa gue benar, ya lu yang mesti belajar. Nggak bisa. Padahal cinta itu harus saling. Nah, karena di sini dia merupakan interaksi yang dinamis. Dia bergerak tuh. Bergerak kayak misalnya kalau saya ambil contoh paling gampang itu angin lah atau air. Cinta itu umpamakan kita paling gampang itu air atau angin lah gitu ya. Kalau angin itu kan dia bergerak tuh, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan gitu. Nah, air juga seperti itu. Maupun dia di samudra yang luas, meski tampaknya tenang, tapi dia bergerak gitu, mengalir gitu. Nah, ada di mana-mana dan kapan saja. Nah, ini yang berbahaya nih. Ketika kita tidak mampu berdialog dengan cinta, dengan pasangan kita, atau dengan anak kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan siapapun juga. Jangan salah, bisa saja ada orang lain yang memanfaatkan peluang itu. Yang orang itu lebih mampu membaca kelemahan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita. Masuk nih, Mbak Dwi. Waduh. Mulai nih. Bahaya Karena cinta itu ada di mana-mana. Iya, cinta itu kayak virus corona. Gitu. Bisa aja. Jadi kalau orang bilang ini, Bun, kenapa ya gue tuh gampang jatuh cinta? Gitu kan. Entar dulu, lu itu gampang jatuh cinta atau gampang suka. Nah, ini beda ini. Gitu ya. Nah, di sini cinta itu ada di mana-mana dan kapan saja gitu ya. Suatu kegiatan yang aktif. Jadi artinya kalau sampai sekarang nih, Bun, gue sampai sekarang masih single nih, belum ada yang naksir gue. Kita yang harus aktif nih. Kita yang harus aktif, harus agresif, tapi bukan berarti dalam tanda petik ya Mbak Dwi ya. Dalam tanda petik ya, bukan berarti kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, bukan ya. Kalau saya sih tetap berharap ada banyak cara untuk menggoda dalam tanda positif ya, tapi bukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat memalukan ataupun merendahkan gitu ya. Ya caranya dengan tadi misalnya aroma tubuh kita itu selalu tercium harum gitu ya. Ketika suara kita itu terdengar itu enak di telinga gitu. Terus kalau ada kita itu misalnya mau minum apa Mas gitu, ramah gitu. Kita tuh kelihatan lebih apa ya, santun gitu. Senyum kita nggak banyak bicara tapi senyum kita tuh enak dilihat orang, penuh dengan ketulusan gitu. Tingkah laku kita itu enak lah gitu pokoknya. Nah, itu kita tuh orangnya misalnya suka menolong gitu ya. Kan orang lama-lama bersimpatik sama kita. Nah, itu contoh. Makanya dikatakan tebarkan cinta sebanyak-banyaknya. Dalam arti cinta yang mana dulu? Cinta filia, cinta eros, atau cinta agape gitu. Nah, bukan suatu pengaruh pasif gitu ya, karena cinta itu standing in bukan falling in. Nah, ini sebelum. Nah, ini Mbak, ini yang paling penting lagi nih, 4 unsur cinta produktif. Jadi, untuk mengetahui seseorang itu cinta sama kita apa enggak, yang sesungguhnya nih Mbak Dwi ya, bisa juga Mbak Dwi lihat pada anak, pada teman, pada saudara, pada suami, atau pada istri, atau pada siapapun itu. Nomor 1, lihat seberapa dia peduli sama kita. Nah, seberapa dia pedulinya sama kita, misalnya nih, untuk perhatian, apakah kita sudah makan apa belum. Jadi kalau dia pulang itu dia bukan langsung meminta siapin makan gitu, enggak. Dia pasti akan tanya, sudah makan belum sayang? Sudah makan belum Umi? Berarti kalau Abi pasangannya Umi. Iya, betul? Betul. Umi sudah makan gitu. Atau terserah deh kalau yang mungkin menyebutnya dengan Mama udah makan, Bunda udah makan gitu. Makan yuk. Nah, begitu. Gitu kalau ya. Jadi mau meskipun nitip di rumah, apa, Bunda? Kalau mau nitip apa kalau juga. pulang biasanya kan? Wis, enak sekali ya kalau kayak gitu ya. Nah, tapi kalaupun pasangan kita gitu ya, kita juga harus tahu diri. Nitipnya ya jangan yang terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Kita kan mengerti.
Oke lah kalau kita sudah menikah itu sudah keuangannya sama gitu ya. Tapi kalau kita masih pacaran nih, nah ini harus lebih lagi pengertian. Jadi perhatian kita bisa lihat, oh iya dia itu seperti apa, perhatiin gitu. Jadi bukan cuma nuntut doang, tapi kita juga harus perhatian. Nah, yang berikutnya yang pasti itu Mbak tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi bukan dikit-dikit nyalain kita ya misalnya nih ketika anak ada masalah di sekolah, itu nggak cuma semata-mata salah ibu, juga salah ayah gitu. Orang dulu bikinnya sama-sama kok, nggak sebelah aja gitu kan. Nah, sama emang Mbak Dwi bikinnya pakai botol kan enggak gitu. Nah, sama dengan orang yang pacaran juga gitu, tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi contohnya nih ya, baru-baru ini kan ada kejadian tuh, saya betul-betul emosional tuh, sebel banget saya. Ada istilah di PHP atau di PHP. Jadi gini, ada pepatah Indonesia bilang ya, lu kalau datang nampak hidung, pulang lu nampak punggung. Dalam arti kalau udah nggak suka, putuslah baik-baik. Jangan ditinggal gitu aja. Itu namanya nggak tanggung jawab gitu. Ya kan? Jadi kemarin tuh ada yang usul sama saya, Bunda bikin dong, isi dong tentang ini tuh. Lagi PDKT di apa ghosting, di ghosting gitu. Ghosting gitu, ada istilah begitu, ditinggal gitu aja. Nah ini nggak sopan, nggak sopan. Ya sampaikanlah gitu kan, semua itu masih bisa didialogkan kok gitu ya. Nah jadi kalau orang nggak tanggung jawab itu sebenarnya cintanya tidak produktif menurut si Fromm. Jadi itu cintanya apa Bun? Kalau dia menyebutnya itu orang-orang yang konsumtif, bukan produktif. Orang-orang yang lebih materialistis. Jadi cintanya itu bisa dihitung dengan uang dan biasanya dia sukanya itu diberi gitu. Nah, ini repot. Padahal cinta itu kan konsepnya memberi gitu. Nantinya tuh sukanya dilayani daripada melayani. Repot kan Mbak Dwi? Padahal cinta itu harus saling memberi gitu. Jadi saling melayani. Nah, berikutnya lagi punya rasa hormat, respect. Jadi, meskipun udah jadi pasangan, ya tetaplah jangan asal ngomong, dengerin dulu dong, gue mau ngomong gitu. Mukanya itu, gue mau ngomong. Suka kita nggak sadar. Ya tetaplah sopan. Kadang orang suka bilang begini sama saya Mbak Dwi. Saya ini kan menerima konsultasi ya, urusan cinta ya. Every day itu ada aja yang konsultasi. Apa tuh Bun? Dia bilang begini, Bun, gue sebel banget deh sama pasangan gue gitu ya, cuek gini, dingin. Oke, itu kan kata lu. Oke, gue mau tanya dulu pasangan lu. Oke, gue tanya nih, Mas, lu kenapa sih? Terus dia jawab, ya gimana nggak sebel sih Mbak Rosa gitu. Gue pernah sih nggak punya uang ya Mbak. Terus gue minta duit sama dia nih Mbak. Dia kan istri gue nih Mbak. Dia jawabnya begini nih, udah habis. Ya kan gue mesti ke kantor Mbak gitu. Kok dihitung-hitungan banget sih sama gue? Iyalah, emang gue tahu gaji gue kecil gitu kan. Tapi nggak ada salahnya lah. Masa dia tega sih sama gue suaminya? Apa namanya nih nggak mau ngasih gue duit gitu. Nah, istri nggak hormat sama suami. Ada pepatah bilang nih, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Itu kenapa Mbak sampai muncul kata-kata demikian? Ya itu karena memang sering kejadian. Jadi banyak perempuan nih ketika dia udah lebih hebat itu songong gitu ya. Mulai nggak punya rasa respect atau apa. Sebaliknya laki-laki juga begitu. Ketika dia udah mulai hebat atau misalnya dia ngerasa lu kawin sama gue, lu kan gue beli. Nih, ada kan ada tertentu. Lu kan gue beli, lu gue bayar gitu kan. Jadi ya terserah gue atau ini rumah-rumah gue. Dia nggak punya rasa hormat. Berarti sebenarnya cinta dia itu kecil sekali. Dia nggak produktif. Nah, ini yang harusnya didialogkan. Jadi nggak ada istilah ini rumah gue, ini rumah elu gitu. Ya lagi gitu kan. Makanya sebaiknya kan orang ketika sudah menikah sebaiknya mempunyai tempat tinggal sendiri. Apakah itu dia ngontrak ataupun apa. Tapi kalau misalnya itu karena faktor orang tua yang sudah sepuh gitu ya, sudah tua gitu ya. Halo Mbak Dwi, ini kayaknya bisa nggak terputus ya? Nah, tapi kalau misalnya orang tua kita sudah tua, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang nemenin, ya tidak ada masalah, kita tinggal bersama. Tapi tidak perlu salah satu pihak itu ketika tengkar atau ngungkit-ngungkit ini rumah gue, nggak bisa. Nah di sini. Nah berikutnya lagi pengetahuan. Jadi cinta produktif itu cinta yang berusaha untuk saling mengetahui. Dia akan berusaha untuk mengetahui pasangannya itu sukanya apa gitu ya. Bukan hanya untuk pinginnya dipuaskan saja, tapi dia akan bertanya juga. Nih maaf nih, dia akan bertanya, Umi, apakah sudah puas? Gitu ya. Jadi dia bukan cuma maunya dia aja, enggak. Jadi, nah ini keempat ini, jadi dikatakan dengan
berdialog dengan cinta itu, kita berdialog dengan yang namanya perhatian, tanggung jawab, respect each other, kemudian juga kita punya pengetahuan, oh dia tuh nggak suka diginiin, oh dia pinginnya beginiin, gitu. Jadi berdialog dengan cinta itu artinya kita membahas tentang bagaimana kita menyampaikan semua keluh kesah kita, isi hati kita, pemikiran kita, maksud kita, kepentingan kita, dengan memperhatikan 4 unsur ini. Jadi misalnya contohnya, sayang, contohnya mau makan pecel lele, gitu ya. Balik lagi nih pecel lele lagi nih. Kita mau ambil pecel lele. Kita perhatian dong. Kita harus tahu digabungin sama pengetahuan dia suka nggak lele. Kalau misalnya dia nggak suka, kita bilang gini, sayang, aku jujur nih, aku hari ini pingin banget makan pecel lele. Aku tahu sih, kamu nggak suka pecel lele. Misalnya aku suka, gitu ya. Ini misal gitu ya. Kamu kan sukanya soto. Boleh nggak? Bukan, gimana kalau aku beliin kamu soto, aku pecel lele, gitu kan. Jadi kadang ada tuh orang pacaran maksa, lu mesti makan ini sama kayak gue. Ya nggak juga. Itu nggak bisa, Mbak. Harus sama kemana-mana gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan ada tuh kadang memaksakan gitu ya. Misalnya, enggak lah, ya jadi kadang-kadang kita makan di satu restoran nih misalnya. Di sebelah tuh adanya gado-gado, di sini adanya sate. Kemudian dia bilang, aku nggak makan sate, aku makan gado-gado. Oh ya udah nggak apa-apa, aku pesen ya, gitu. Itu contoh perhatian, tanggung jawab ya. Nah ini jadi di dalam hubungan percintaan kita tuh nggak akan hitung-hitungan apakah itu duit kita apa duit dia. Saling, nggak apa-apa kan namanya memberi. Kalau saya Mbak Dwi, saya punya doa pada Tuhan. Tuhan, jikalau memang rezeki itu lebih besar disalurkan lewat saya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak usah hitung-hitungan. Itulah cinta, gitu. Jadi jangan selalu nuntut diperhatiin, dibayarin, ditraktir, enggak. Dari situ kita tahu seberapa besar cinta orang itu pada kita. Nah, oke, mungkin ada yang sebelum ada yang tanyain, mungkin ini Mbak Dwi deh yang baca. Coba Mbak Dwi. Atau kita minta seseorang deh yang baca nih, Mbak Dwi nih. Coba kita minta siapa nih yang membaca nih. Wanda. Coba baca dong, Mbak Wanda, baca dong. Halo. Ya, Bunda. Baca dong sayang, coba dibaca. Nanti aku baca. Yang terpenting dalam hal ini bukan soal bahwa dia telah mengorbankan hidupnya demi orang lain, melainkan bahwa dia telah memberikan apa yang hidup dalam dirinya. Dia memberikan kegembiraannya, kepentingannya, pemahamannya, pengetahuannya, kejenakaannya, kesedihannya, semua ekspresi serta manifestasi yang ada dalam dirinya. Dengan tindakan tersebut, seseorang telah memperkaya orang lain, meningkatkan perasaan hidup orang lain lewat peningkatan perasaan hidupnya sendiri. Eric from The Art of Loving. Oke, halaman 41. Iya, pernah nggak sih kita ketika ketemu seseorang, sahabat kita, teman kita, oh aku kangen banget. Tahu nggak, persahabatan yang hebat sekalipun pasti pernah konflik. Pasti pernah konflik. Saya juga begitu. Nggak ada anak yang sama orang tuanya nggak pernah bertengkar. Saya berani bertaruh deh, gitu ya. Mau diambil dari kisah manapun gitu loh. Ini kalau kemarin nih baru Lebaran Haji ya, Mbak Dwi ya, kisah korban ya, gitu ya. Nggak semua orang bisa meneladani pengorbanan yang sudah dilakukan oleh siapa Mbak Dwi? Kalau Mbak Dwi menyebut siapa? Ismail ya? Ismail. Nabi Ibrahim tidak sama semua Ibrahim. Orang, kan? Nah, tidak semua orang kan bisa seperti itu. Tetapi dia berusaha gitu loh, Mbak. Berusaha untuk menerima. Nah, di kita sekarang. Ketika orang tua kita menuntut kita, kita udah mau pergi nih sama teman kita, udah janji. Lalu orang tua kita bilang, tapi mama pengen ditemenin dulu, mama nggak mau kamu pergi. Apa sih mama, ini kok banyak banget? Gitu, sudah panjang nih ceritanya. Nah, kita tuh udah, padahal di sini dikatakan yang terpenting dalam hal ini bukan soal bahwa dia telah mengorbankan hidupnya demi orang lain, melainkan bahwa dia telah memberikan apa yang hidup dalam dirinya. Apa yang hidup di dalam dirinya, sesuatu yang hidup di dalam dirinya, dia memberikan kegembiraannya. Nah, kalau misalnya seorang ibu nih Mbak ya, ini kalau dilihat di dalam nih, jadi seorang ibu itu harus rela, kelamaan nih ngomongnya nih Mbak Dwi nih. Ada yang ingin bertanya atau bagaimanakah? Menarik banget ya Bunda untuk pembahasan masalah dialog tentang cinta ini. Tadi kita dari agak merem jadi melek ya Bunda ya. Karena contoh-contohnya itu di kehidupan sehari-hari Bunda ya. Di kehidupan sehari-hari yang istilahnya kita bakalan pakai nih ilmu untuk bisa berdialog dengan pasangan atau calon pasangan nanti ya.
Jadi Mbak, sekali lagi nih ya Mbak Dwi ya, mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, silakan gitu ya Mbak Dwi, atau ada chatnya gitu ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang, itu bohong kita itu nggak punya nafsu. Pasti punya. Bohong juga, kita itu nggak pernah. Bun, apakah bertengkar itu merupakan bagian dari cinta? Iya. Biasanya itu karena kita itu memaksakan atau kita menginginkan keinginan kita itu tercapai. Gitu, terwujud. Bisa juga kita merasa bahwa karena pasangan kita terlalu lambat dalam mengambil keputusan atau mengambil sesuatu yang kita harapkan dia harusnya tegas gitu lakukan, dia lambat gitu. Nah kita tuh kamu harusnya begini begini gini. Nah itu cuma tadi yang ingin Bunda sampaikan itu yang dimaksud dengan berdialog dengan cinta itu gitu ya. Kalau di sini saya menggabungkan dua perspektif, dua pemikiran gitu ya, Baxter dan si Eric Fromm gitu. Jadi ada penekanan bahwa di sini Eric Fromm lah kalau kita ambil ya di sini ya, kita harus lebih dulu peduli gitu. Ya kalau kita perhatian lah, kita tuh kalau kita apa ya enak ya kalau kita tuh gini deh, di dalam cinta juga ada kebohongan kok, ada kok Mbak gitu ya. Yang misalnya memuji gitu kan, sama ini gitu ya. Ada tuh ceramah kan pernah bilang kan, aduh sayang ini kok ganteng banget sih gitu ya. Artinya gitu. Nah ini nih, jadi kadang-kadang agak ada unsur-unsur lebay gitu ya, itu bentuk perhatian kita sama dia. Misalnya bajunya kita atur, bajunya kita atur supaya cocok gitu. Bagaimana? Apakah ada yang mungkin tidak sependapat atau mungkin mempunyai pengalaman? Atau mau bertanya ya? Kita khusus untuk podcast Permata Podcast edisi Bunda Rosa, kita menghadirkan audiens ya. Oh ya, ada pertanyaan dari Vimala Puspasari. Aku bacain ya Bunda ya. Boleh, ini saya turunin atau nanti aja Mbak? Boleh diturunin dulu. Stop share atau bagaimana? Stop share ya? Stop share biar stabil. Oke. Oke, biar stabil ya. Aku bacain ya Bunda. Oke. Oke, pertanyaan dari Mbak Vimala Puspasari ya di chat room kita ya. Pertanyaannya, apakah cinta itu melihat kesepadanan dalam derajat keluarga, ekonomi, latar belakang sosial dan lain-lain? Menarik nih pertanyaannya. Silakan Bunda untuk ditanggapi ya, pertanyaannya. Jawabnya nih ya Mbak. Kalau dia bukan cinta produktif, jawabnya iya. Kalau dia bukan cinta produktif, jawabnya iya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang sangat menghitung derajat bibit bebet bobot. Itu iya. Apalagi pada orang-orang yang punya pendidikan tinggi, terus dia juga menikah dengan umur yang sudah tinggi. Jadi semakin tinggi usianya gitu ya, dan semakin tinggi pendidikannya, maka dia cenderung berhitung. Dia cenderung memilih bibit bebet bobot. Kenapa? Apakah itu salah? Ada benarnya, ada tepatnya gitu, ada bijaknya, ada juga yang perlu diwaspadai gitu ya. Misalnya contohnya di sini, kenapa dikatakan oleh sebagian pihak itu bijak gitu ya. Contoh, kita ambil misalnya di sini dari pola pikir. Punya pola pikir yang sama. Misalnya kita punya pendidikan di sini. Kita menikah dengan pendidikan yang di sini. Ini susah nih nyambungnya nih. Akhirnya si suami atau si istri merasa capek deh ngomong sama kamu nggak nyambung. Nah ini, oke deh Bun, pendidikannya sama-sama sarjana. Tapi yang satu ini cuma dekem di rumah aja gitu. Yang satu nih yang kelayapan kemana-mana. Ya susah juga. Susah kan? Nah ini, makanya saya suka bilang, kalau pasangan kita itu sebaiknya diajak juga keluar, melihat dunia luar. Jadi ketika kamu bicara gunung, dia tahu yang namanya gunung seperti apa. Ketika kita bilang bahwa rumah kita ini kok nggak pernah bersih sih gitu. Kamu tuh nata rumah buat yang bagus. Gitu. Jangan ngomong begitu kalau kita nggak pernah ngajak dia melihat tempat-tempat yang bersih, yang indah gitu. Ini loh contohnya gitu. Jadi ajak juga istri keluar. Jadi kalau kita bilang, "Mak, kamu masaknya ngebosenin itu aja." Ya ajaklah dia perkenalkan namanya makanan-makanan yang enak-enak gitu ya, lucu-lucu di luar. Kalau perlu kemudian dibawa pulang lagi, kita coba yuk, Mak.
diperkenalkanlah teknologi ya, jangan cuma kita aja, misalnya nih suami ya, jangan cuma suami aja yang punyanya HP-nya bagus, tapi istrinya HP-nya jelek, sehingga nggak bisa dia buka-buka Google untuk hal yang bagus-bagus gitu. Nah, makanya dikatakan sebenarnya bukan soal pendidikan saja gitu ya, tapi bagaimana kedua belah pihak ini saling berusaha menyesuaikan diri. Itu bicara dari segi pendidikan. Nah, kemudian dari misalnya keluarga, dari keluarga nih Mbak. Kita lihat ya, yang satu itu biasa dibesarkan dalam keluarga yang teratur. Yang misalnya kalau mau pergi itu pamit gitu ya. Terus kalaupun marah gitu, nggak boleh mengungkapkannya secara emosional gitu ya. Harus misalnya tahulah waktunya untuk marah itu tahan dulu gitu ya. Kita tuh misalnya lebih teratur lah. Nah, tapi ada suatu keluarga yang orang tuanya tuh bertengkar di depan anaknya tuh nggak sungkan-sungkan. Bahkan kadang-kadang ngomongnya kasar, kebun binatang tuh lempar barang, tiu, tiu, tiu. Bisa bayangkan nggak kalau dua orang ini kemudian menikah gitu ya. Nah, ada banyak teori yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang itu bukan cuma genetika, tetapi juga pola asuh. Nah, ketika anak yang dibesarkan dalam kondisi yang seperti ini tadi menikah atau berpasangan gitu ya dengan anak yang sangat dididik dalam tata krama yang tinggi gitu, ini kira-kira bagaimana? Nah, ini makanya pelajari dulu. Jadi bukan tiba-tiba kita langsung, saya tidak bilang harus pacaran, kalau Mbak Dwi menganut konsep ta'aruf tidak masalah, tapi kita mengenal dia. Jadi saya sering memberikan ceramah menjelaskan bahwa ketika ada masalah di ujung, nah coba kembali lagi nih, ada apa nih di sininya nih, di pangkal awalnya nih ada apa nih gitu. Kenapa sampai seperti ini gitu. Nah, kita lihat tadi kan kita sudah bicara misalnya masalah yang tadi yang namanya itu pendidikan, terus kemudian pola asuh gitu ya. Kita juga bicara yang namanya budaya gitu kan. Nah, kemudian kita bicara juga dia punya pengalaman-pengalaman trauma apa tidak gitu. Jadi banyaklah faktor. Kalau misalnya saya ambil contoh masalah ini deh, masalah misalnya orang-orang yang yang punya ketakutan, gampang takut gitu Mbak Dwi. Gampang takut gitu ya. Kita suka bilang, saya pernah nih ketemu ya, istrinya tuh garang banget, cium cium cium. Suaminya itu lelet, lemet, aduh jangan deh, sehingga si istri bilang, kamu tuh lambat banget sih, Pak. Nah, ini bayangin. Jadi, persoalan datang dari luar, gitu ya. Misalnya datang dari luar nih, misalnya mobilnya mereka nih. Misalnya, ya saya ambil contoh pada diri saya nih. Pada diri saya aja deh, saya nggak mau ngomongin. Kita jangan gibahin orang nih ya. Tapi saya cerita diri saya aja nih Mbak Dwi ini ya. Saya pernah suatu hari ini, saya di mobil kan, baru pulang dari ngajar nih Mbak Dwi gitu ya. Saya duduk kan di tengah, supir saya duduk di depan gitu kan. Nah, memang kaca mobil saya itu kan transparan gitu ya. Terus kemudian biasa lah ya, kita di Matraman gitu Mbak Dwi ya. Kan suka tuh keluar dari tempat-tempat yang kayak tempat banyak jajan-jajanan gitu kan. Suka orang keluar. Nah, kita sebenarnya kita kan mau belok ke kiri tuh, mau belok ke dari Matraman mau belok ke Pasar Gembrong gitu ya. Nah, itu ada motor, jadi dari arah Jatinegara tuh loh Mbak Dwi, dari arah Jatinegara kan lurus gitu ya, mau ke Halim Perdana Kusuma tuh biasa lewatnya Pasar Gembrong gitu. Terus tiba-tiba adalah motor keluar dari sini tuh, keluarnya tuh agak jauh, ngambilnya belokannya agak jauh, harusnya kan dia berhenti dong. Karena itu peraturan lalu lintas ya. Yang lagi di jalan lurus ini yang diutamakan. Yang mau keluar ini yang nunggu. Tapi ini dasar aja nih, orang ini langsung nyelonongnya sampai ke sini beloknya tuh begini gitu. Nah, driver saya tuh otomatis klakson gitu. Gitu kan. Klakson gitu. Nggak tahu nih orang nih gimana, apa dia dalam tanda petik bingung deh saya mau nyebutnya gimana gitu ya. Dia pakai motornya gede gitu ya Mbak Dwi ya. Badannya juga agak gede. Itu marah gitu ya, marah oleh ke belakang. Tahu nggak Mbak Dwi? Terus dia lihat saya pura-pura nggak lihat aja. Saya sibuk ngebaca buku gitu ya. Tapi kan dia lihat dari transparan kaca itu kan bahwa saya perempuan gitu. Tapi kan driver saya kan laki-laki gitu. Nah, itu tahu nggak, kaca mobil saya tuh digetok-getok. Terus diputerin tuh Mbak Dwi. Terus digetok-getok gitu kan. Saya bilang, apaan sih nih orang gitu ya. Saya bilang sama supir saya, udah biarin aja, cuekin aja. Saya orangnya nggak gampang marah gitu. Saya bilang, udah diemin aja gitu ya. Terus kita belok ke Pasar Gembrong itu lewat terowongan gitu. Dia masih ikutin lagi tuh Mbak. Sampai naik ke atas. Ih, ampun deh. Darah muda saya. Darah Batak saya tuh keluar juga Mbak Dwi. Akhirnya saya bilang sama driver saya, stop. Saya turun tuh, untung pada zaman itu nggak ada yang merekam tuh Mbak Dwi. Kalau sekarang kan udah direkam ya, udah viral gitu ya. Saya turun tuh Mbak Dwi, saya tuh
nggak mikir lagi tuh dengan sepatu. Saya kan kalau di mobil tuh suka copot sepatu gitu ya, Iya. karena saya saya mengurangin sepatu tinggi lah gitu ya, karena untuk perempuan itu kan nggak bagus, bisa jadi varises vagina ya, jadi saya kurangin sepatu tinggi gitu. Saya keluar gitu ya, saya turun tuh Mbak Dwi di pasar Gembrong itu kan ramai, saya marahin, wow, ujung-ujungnya tau nggak Mbak Dwi dia ngapain coba? Ngajakin kenalan tau coba, kurang ajar tau, bukan tambah dasar aja tuh gila gitu kan. Nah makanya saya bilang, dan saya belum pernah ngatain orang monyet gitu ya, tapi kali itu mulut saya emang bener-bener udah kecop, udah deh, udah nggak terkontrol. Nah jadi yang ingin saya sampaikan, kenapa saya bisa begitu, karena saya nggak punya cinta sama dia. Tapi terhadap anak saya, semarah-marahnya saya nggak akan Mbak Dwi bilangin anak saya sendiri kebun binatang gitu, enggak. Terhadap pasangan saya, terhadap mahasiswa saya, yang mungkin saya suruh revisi gitu ya, berkali-kali gitu, ngambek gitu. Saya nggak akan begitu gitu, enggak. Karena saya punya hati gitu ya. Punya hati gitu. Fakir miskin aja Mbak Dwi, misalnya saya lihat nih pengemis nih di jalan nih, pegang bayi, saya panggil tuh, saya marahin. Tapi saya nggak akan ngatain dia itu kebun binatang. Cuma saya bilang kamu nggak punya otak gitu. Nah itu. Jadi bibit bebet bobot ini penting dipertimbangkan gitu. Tetapi bukan berarti kita harus ukur dulu. Oh iya, kekayaan dia segini, kekayaan gue segini harus sama gitu. Enggak kayak gitu. Kan nggak pakai timbangan juga. Terus kita tanya, kamu punya duit berapa? Gue punya duit berapa? Bapak kamu apa? Ibu gue, oh itu diukur-ukur gitu. Pendidikannya lulusan ini di mana? Enggak juga. Saya sendiri mempunyai suami yang tidak berpendidikan S3. Nggak masalah. Ketika saya ketemu dia, saya sudah S2. Dia belum S2. Dan tidak masalah. Gitu loh. Yang penting, saya sudah mencoba berdialog dulu dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Oh, dia nyambung, bisa diajak bicara. Gitu. Jadi, setiap kita ini mempunyai sisi kelemahan masing-masing. Makanya dikatakan oleh Fromm itu, cinta itu melengkapi, Mbak. Melengkapi. Bagaikan botol sama tutup botol. Itu baru klop. Nah, jadi bukan sama. Kalau sama ya nggak bisa. Sama tuh nggak bisa. Bedanya adalah apakah kita mau menerima apa enggak. Nah, di sini Mbak Dwi butuh yang namanya ilmu keikhlasan. Butuh yang namanya ilmu keikhlasan. Ya, jadi wajar kalau misalnya cinta itu pada awalnya ya Mbak Dwi ya. Untuk siapapun juga gitu ya. Kalau kita ambil contoh ini kasus pada pernikahan dini. Jadi saya kalau menangani kasus-kasus orang yang bermasalah untuk urusan cinta, pertanyaan saya nomor satu adalah bagaimana riwayat kamu waktu menikah? Bagaimana riwayat itu penting. Riwayat itu adalah awal dari permulaan dari segalanya. Gitu. Nah, jadi bibit bebet bobot tadi udah kita bahas ya. Ada lagi yang ingin nggak apa-apa, boleh bertanya tentang orang lain juga nggak apa-apa. Ini wajahnya pada nggak kelihatan nih Mbak Dwi nih. Oh ya, ada lagi Bunda. Bagaimana? Dari Mbak Happy Larasati. Terima kasih Mbak Happy. Pertanyaannya, bagaimana? Hai. Sekarang saya tahu nih siapa Mbak Happy. Bagaimana cara berkomunikasi dengan cinta dengan cinta, bagaimana berkomunikasi dengan cinta pada pasangan yang introvert, yang dia cenderung hanya diam dan meminta pasangannya untuk memahami sendiri apa yang jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berkomunikasi dengan cinta terhadap pasangan yang egosentrisnya sangat dominan. Jadi yang pertama dia introvert, yang keduanya dia justru ada egosentrisnya nih. Menarik sekali. Silakan Bunda. Iya, jadi memang untuk pertanyaan Mbak Happy yang nomor satu, saya mau mengucapkan terima kasih dan semoga Mbak Happy seperti namanya dalam kondisi happy. Hai, ini Mbak Happy ini ada di Jogja nih, gitu ya. Mbak Happy ini juga orang yang saya sayangi, gitu ya Mbak. Betul-betul saya sayang, gitu ya. Ini kalau saya nggak ketukar orangnya loh ya. Takutnya nanti ada nama Mbak Happy yang lain. Jadi untuk kasus dengan orang-orang yang introvert, gitu, orang-orang yang emosionalnya bermasalah, gitu. Memang di sini effort butuh kita yang jauh harus lebih berkorban dan mengalah gitu. Jadi dalam ilmu komunikasi tidak semuanya itu dialog itu harus disampaikan secara langsung frontal. Jadi gunakan alat dan jangan terlalu panjang ngomongnya. Singkat-singkat saja, pendek-pendek saja. Jadi misalnya hari ini kita cukup ngomongnya sama dia, sudah makan Pak, udah selesai. Lalu sibukkan diri kita dengan pekerjaan yang lain. Besok kita tambah lagi. Baru sampai Pak, baru pulang. Capek ya, gitu. Udah makan, udah tambah nih kosakatanya gitu. Jadi tapi kita lihat dulu,
kita lihat dulu waktu yang kita nanya, udah makan Pak? Dia kagak jawab. Ya udah, sabar. Makanya dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah sebuah ibadah ya. Kalau di Mbak Dwi ya, sebutannya apa Mbak Dwi? Jadi Nikah itu adalah ibadah ya. Jadi itu adalah ibadah. Jadi ketika kita itu tidak mendapatkan pasangan yang mengerti kita dan yang bisa mengagungkan kita, mencintai kita layaknya cerita cerita-cerita sinetron gitu ya, cerita Romeo and Juliet gitu ya. Ya, di sini memang butuh kitanya. Jadi kurangin komunikasi, tahan dulu diri dan sebaiknya gunakan cara-cara gitu. Jadi kalau perlu tuh kita pakai ini deh. Kalau perlu tuh kita pakai kalau saya dulu ya suka kasih terapi untuk mereka-mereka yang sudah sepuh-sepuh gitu, pernikahan sudah tinggi gitu kan. Saya suka bilang, "Ibu, kalau bicara yang pertama nih harus diingat. Nih, lihat jam. Jangan lebih dari 15 menit, pasti nanti bertengkar." Itu pertama. Yang kedua, jangan ngobrolnya sambil asik duduk, nanti lama-lama jadi meruncing. Pertama kita duduk nih gitu ya. Kan saya kasih tahu tuh ya, kelemahan laki-laki itu pada perut. Jadi sebelum kita ngomong, kasih dulu makanan. Jadi salah satu tugas istri itu sebenarnya tiap hari memikirkan makanan apa nih di rumah gitu. Makanan apa nih yang enak gitu ya. Jadi nggak harus yang mahal, tapi gimana lah kita pinter-pinter. Ya sekarang udah banyak lah ya, kalau saya tuh Mbak Dwi suka lihat TikTok tuh. Misalnya ada nih, oh ini pakai roti dipenyet-penyet, udang di blender, kasih bawang putih, kasih merica, kasih oles-oles nanti gini. Ya bikin. Pisang. Nah, pisang itu kita nggak punya uang untuk beli gede. Ya udah diiris tipis-tipis. Nanti digulung tuh pakai kulit kayak terus digoreng kan jadi juga. Pokoknya ada makanan tuh, gimana caranya tiap hari itu ada makanan, mikir gitu. Nah, itu kasih lah gitu ya. Tapi kita lihat juga dia suka apa enggak gitu. Enggak perlu banyak-banyak gitu. Terus oke lah minuman. Bahkan saya suka bilang pada mereka yang mempunyai pasangan introvert, selalu bayangkan di dalam mindset kita, he is not my husband, but he is just my friend. That's enough. Gitu. Karena ketika kita membayangkan he is gitu, kita sebutnya laki-laki gitu ya, just my friend gitu, hanya teman kita, maka kita akan lebih hati-hati. Tapi kalau kita akan lebih atau orang yang lagi kita taksir gitu, pasti kita kan akan lebih manis, lebih ramah gitu. Tapi kalau dia itu nggak menuntut ya Bun, lebih terlalu banyak menuntut ya nantinya. Ya, betul Mbak Dwi. Ini saya bilang ini teori loh ya, teori ya. Prakteknya nggak gampang. Jadi kalau Mbak Dwi tanya saya, Bunda apakah dalam ucapan, oh enggak juga dong, saya juga pernah marah. Saya bukan malaikat Mbak Dwi. Nah, makanya saya paling seneng kalau diberi kesempatan untuk bicara tentang cinta. Kenapa? Karena pada saat itu saya sedang introspeksi diri, dan saya when I teach someone atau orang lain gitu, maka pada saat itu juga I teach myself gitu loh. Saya mengajar diri saya sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri gitu. Contohnya untuk minta maaf tuh. Kita kan kalau dulu tuh waktu usia pernikahan saya masih muda, saya berharap harus dia minta maaf lebih dulu waktu ini Mbak Dwi, waktu saya baru menikah, pokoknya dia harus minta maaf sama saya dulu. Itu nggak ada tawar menawar deh gitu ya. Tapi setelah saya mengerti konsep, oh seperti itu. Jadi gue melihat nih ya, contoh Mbak Dwi ya, yang harus kita yakini bahwa kita belum tentu meminta maaf sama Tuhan itu atas semua kesalahan kita, tapi Tuhan selalu memberi kepada kita itu misalnya nafas kehidupan. Jadi Tuhan itu memberi kita nafas, enggak nunggu kita minta maaf dulu sama dia. Kita lagi ngomongin orang aja, kita bernafas, gitu kan? Dia tidak menunggu kita meminta maaf dulu, tapi dia memberi. Nah, kenapa kita manusia yang berdosa tidak melakukan hal itu pada orang yang kita cintai gitu? Misalnya sahabat gitu, sahabat kita, ya udahlah disapa, nggak apa-apa. Makanya dikatakan memaafkan itu ibadah. Orang yang bisa memaafkan itu orang-orang yang hebat gitu. Nggak apa-apa, nggak usah ada gengsi, nggak usah ada malu. Nggak apa-apa. Terhadap pasangan kita, saya jujur Mbak Dwi gitu ya, saya anak sulung, suami saya anak bungsu gitu ya. Nggak apa-apa. Saya yang mesti lebih agresif, lebih misalnya menyapa lebih dulu. Kadang-kadang maaf itu nggak harus dikatakan maaf ya. Kadang-kadang ya, pada orang-orang introvert, kasusnya misalnya seperti Mbak Evi bilang, Bud, gimana kalau dia misalnya
introvert gini ya, tertutup ya, kaku gitu. Dia nggak bisa bilang minta maaf, ya nggak apa-apa. Ketika dia masih ada, ini kata Baxter ya, ini kata Baxter loh ya. Semua bisa dengar baik-baik nih kata Baxter, dan ini hasil riset. Selama masih ada dialog, berarti masih ada peluang, kesempatan untuk hubungan itu menjadi lebih baik gitu. Kecuali dia sudah betul-betul meninggalkan kita, pergi kemana gitu, memutus hubungan semua. Jadi kalau misalnya ada orang nih ya, masih ada kontak-kontak gitu ya, ya itu berarti masih ada kesempatan. Makanya saya katakan, semarah apapun kita pada seseorang yang kita sayangi, jangan blokir. Jangan. Masih dibuka peluang itu. Nah, tapi ini juga perlu diwaspadai kalau sama mantan pacar. Nah, ini kadang-kadang kan kita masih membuka hati gitu, Mbak Dwi, misalnya ya. Masih Kalau sebelum menikah nggak misalnya apa-apa kan masih ya, Bun ya? sesuatu gitu kan. Bunda, Kalau sebelum menikah tidak apa-apa ya, Bun? Mbak Fania, Kalau sebelum menikah ya, iya. Gimana? Kalau sebelum menikah Mbak Fania, iya boleh gitu. Tapi saya akui, saya pun melakukannya kok Mbak Dwi. Saya pun melakukannya, mengirim gitu kan, selamat ucapan. Kayak misalnya acaranya Mbak Dwi juga saya share gitu. Berarti pun masih ada peluang dong untuk hubungan baik. Ada, bisa. Hubungan saya sama mantan-mantan saya baik, tapi tidak super harus sekali. saya menjalin cinta lagi gitu. Oke, Bunda, menarik ya. Untuk pertanyaan tadi, untuk yang egosentrisnya juga sudah rampung ya, Bunda ya? Oh, yang mana? Yang ego. Bagaimana komunikasi dengan cinta terhadap pasangan yang egosentrisnya sangat tinggi? Iya, sama. Dia kan ingin lebih didengar. Orang-orang ego itu lebih ingin didengar, lebih ingin dipuji, lebih ingin dituruti gitu. Jadi kita itu betul-betul ditekan dulu ke bawah. Nggak apa-apa, ikuti dulu. Kalau misalnya saya mau ambil contoh ya, kita mau ambil contoh nih gitu. Misalnya kayak misalnya kita mengikuti gini deh, kita masuk dalam pada suatu komunitas gitu ya. Nggak bisa kita langsung zut gitu, kecuali power kita besar banget. Kecuali power kita tuh maksudnya dia bergantung pada kita. Misalnya pasangan kita itu stroke, lumpuh, cacat gitu kan, dia tergantung sama kita, ya otomatis meskipun dia ego, kita bisa ancam gitu, kita bisa tekan, lu kalau nggak nurut gue tinggalin gitu kan. Bahasa kasarnya begitu. Tetapi kalau dia masih gagah perkasa gitu, dia hebat, dia berkuasa, dia punya uang, wah tambah lagi. Nggak bisa. Jadi itu nggak bisa dilawan langsung. Turun, kita yang turun. Nggak apa-apa, down to earth. Gitu. Ada lagi? Oke, menarik sekali. Makasih Bunda sudah ngejawab pertanyaan dari Mbak Hevi Larasati, juga dari Mbak Vimala Puspasari. Mungkin satu pertanyaan lagi dibuka buat teman, boleh sharing juga pengalaman ataupun Mbak Fania tuh, Mbak Fania tadi. Ya, Mbak Fania nih kayaknya ya. Silakan Mbak Fania. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun peserta lain? Mungkin Mbak Wanda kali ya, Bun ya. Mungkin Mbak Wanda kali. Iya, Mbak Fania dan Wanda ini, Mbak Fania dengan Mbak angkatan. Wanda ini dua sahabat. Mbak Fania sama Mbak Wanda ini dua sahabat yang sama-sama saya sayangi. Nanti kapan-kapan kita makan bareng bertiga ya, gitu. Saya dulu suka makan sama mereka bertiga di mana tuh? Wanda, di mana kita makan sama Fania? Di Kuningan ya? Bener nggak sih? Banyak. Yang kalau malam-malam banyak ya. Kangen nggak sih? Kangen nggak sih kan dengan masa-masa itu? Lagi pandemi, tapi Bunda. Oke, pertanyaannya kangen nggak dengan masa-masa itu? Semua kangen, ada memori kan? Kan memori tidak bisa dihapus gitu saja, Bunda, semua. Iya kan? Iya. Bunda, mungkin aku mau cerita terkait Bunda bilang tadi yang kasih memberikan makan laki-laki itu kan di perut ya masalahnya, kayak gitu kan suka kalau lagi mau ngobrol gitu ya. Jujur aja sih kalau saya pribadi gitu ya Bunda ya, sebelum ngomong soal hal-hal serius kayak gitu, tapi memang taktik saya maksudnya lebih kalau untuk ngomongin udah mau apa yang saya ingini gitu, pesan saya tersampaikan, saya biasanya ngajak si pasangan saya atau teman saya yang menurut saya ya maksudnya ada pengen yang saya ceritakan dan memang menuruti kata-kata saya gitu, misalnya kayak gitu keinginan saya gitu ya, saya biasanya sih ngajak makan khususnya di pasangan ya, misalnya kayak gitu sih Bunda. Jadi kayak
Bunda tadi ngomong kayak gitu ya kayak gitulah. Saya juga tadi makanya agak senyum-senyum sendiri kayak gitu. Jadi ngajakin ngomongnya maksudnya supaya tercapai pesan saya dan dia mengikuti. Saya ajak makan dulu nih, makan sampai kenyang, sampai itu baru masukin pelan-pelan kayak gitu. Sampai akhirnya dia mengerti, oh kenapa bisa begini gitu sih. Kalau pengalaman aku sih, tapi nggak ada pertanyaan sih so far. Paling cuman menceritakan itulah yang terjadi gitu loh. Bisa gitu. Udah, gitu aja sih Bunda. Oke, kalau Fania gimana? Kalau Fania? Kalau aku mau nanya, bagaimana sih cara atau strategi kalau menurut Bunda menghadapi misalnya tadi kan berbicara egosentris ya, misalnya pasangan itu memang dalam hal finansial, jabatan dia lebih tinggi dari kita. Kan pastinya dia kan ingin misalnya pastinya kan akan ada dominan ya Bun ya. Iya. Gitu. Itu bagaimana sih siasat kita sebagai perempuan untuk membentengi ya agar tidak misalnya tidak terbawa arus atau ya mengikuti apa yang kemauan laki-laki tersebut, itu aja. Oke, maksudnya supaya misalnya gini, si laki-lakinya lebih punya uang gitu, terus lebih misalnya dia sama-sama belum nikah kan posisinya, terus dia punya jabatan yang lebih tinggi gitu, posisinya punya jabatan yang lebih tinggi dan finansialnya lebih tinggi gitu kan, ya pastinya kan akan ada lebih dominan di laki-laki ya, karena iya, emang betul. egonya pasti akan lebih tinggi gitu. Bagaimana kita sebagai perempuan itu membentengi, misalnya Oke. membentengi bahwa ya kita tidak bisa Iya. misalnya baru pacaran itu harus misalnya ya kita kan tidak tahu ya hal apa yang akan terjadi gitu kan, tapi Iya. bagaimana kita sebagai perempuan tuh membentengi dan strategi komunikasi yang bagus menghadapi orang tersebut tuh seperti apa, gitu aja. Ya, oke. Terima kasih Mbak Fania gitu ya. Jadi yang pertama, kalau menurut Aristoteles gitu ya, uang, materi itu nomor 2 Mbak Fania. Jadi nomor 1 itu adalah pengetahuan. Jadi kalau misalnya pasangan kita itu punya uang lebih banyak, dia lebih egois, tunjukkan bahwa kita lebih pandai dari dia. Gitu, lebih punya pengetahuan yang besar gitu. Jadi misalnya dia pinginnya tuh begini. Misalnya misal nih, contohnya besok itu ketika akan menikah gitu ya. Uang lamaran itu lebih banyak dari dia. Biaya pesta itu lebih banyak dari dia. Gitu, oke? Nah, tapi kita punya kemauan tuh kemauan kita yang kasarannya begini deh. Dia yang punya duit, tapi kita maunya acara itu sesuai dengan konsep kita, bukan dengan konsep dia. Maka kita harus mengajukan pendapat-pendapat yang terkesan itu kita tuh pinter, pandai gitu. Jadi tunjukkan pada dia bahwa kita itu pasangan yang pintar, meskipun uang kita masih di bawah dia. Nah, itu kuncinya tuh Mbak Fania, bukan kata saya ya, tapi belajar dari Aristoteles. Lalu kalau misalnya Mbak Fania bilang, Bunda pernah nggak menerapkan hal itu? Pernah, saya menerapkannya. Ketika saya menikah dengan suami saya. Jadi ketika saya menikah dengan suami saya itu, uang lamarannya itu sesungguhnya adalah seluruh biaya pesta. Jadi seluruh biaya pesta itu habisnya sekian gitu ya. Terus saya bilang sama dia, berarti kan uang itu ditanggung oleh siapa? Laki-laki semua kan? Nah, tapi saya bilang, tapi saya mau nikahnya di tempat saya, di Jambi. Oke. Terus saya ngatur lagi. Tapi saya maunya di hotel, ada tuh di Jambi, namanya waktu itu Novotel. Yang menurut saya itu adalah hotel yang udah paling bagus di tempat saya gitu ya. Terus saya mau nikahnya di hotel Novotel itu gitu. Jadi duit dia yang keluar, tapi gue maunya nikah di tempat saya, terus di hotel gitu ya. Terus saya maunya acaranya di tanggal saya ulang tahun. Jadi saya nikah sama ulang tahun itu sama, Mbak Dwi. Tanggal 3 bulan 2 tahun 2001. Jadi saya kepingin di tanggal saya lahir. Terus udah berapa tuh maunya saya Mbak Dwi, Mbak Fania? Udah 3 ya maunya saya kan? Keempat. Maunya saya pada saat, yang keempat maunya saya pada saat saya nikah itu, di situ ada kayak sedikit lagu lah ulang tahun gitu. Jadi saya tuh nikah iya,
ulang tahun iya gitu ya. Ini nih memang benar-benar deh ya. Nah, itu 4 gitu ya. Nah, terus dari semua maunya saya itu hanya satu yang tidak terwujud. Yang keempat tadi terwujud semua. Nah, yang kelima itu saya ingin menikahnya misalnya di gereja A gitu ya. Tetapi mereka bilang gereja B gitu. Nah, hanya di situ saja. Hanya di situ, tapi pada dasarnya sama gitu ya. Jadi bayangkan Mbak Fania, dia yang punya uang, tapi semuanya itu sesuai yang saya mau. Nah, tapi bukan berarti saya itu ngotot, ngeyel. Jadi bagaimana cara membentenginya, Bun? Yang pertama, saya menunjukkan bahwa saya perempuan yang berbobot, berkelas, bukan murahan, bukan barang sembarangan, gitu ya. Jadi namanya orang mau mendapatkan barang yang mahal, dia harus mau berkorban, gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita deh, kita ngelihat sebuah perhiasan atau misalnya aksesoris gitu, apa gitu yang harganya mahal, tas branded gitu, kita pengen beli, kita akan berkorban loh untuk misalnya, contohnya nih, udah deh makannya diirit-irit, kalau perlu kita nggak usah makan, kita makannya mie instan terus, hari Senin rasa soto, hari Selasa rasa bakso, hari Rabu rasa kari ayam, hari Kamis mie goreng, pokoknya kita selama sebulan itu cuma makan mie instan aja gitu, supaya duitnya kumpul untuk bisa beli sebuah perhiasan atau sebuah tas yang bagus itu. Nah, sama cinta itu kayak begitu konsepnya. Cinta tuh kayak gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya itu tidak terjadi, berarti ada sesuatu gitu. Nih sebentar nih, ada gangguan nih, ada gangguan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan gitu ya, hanya untuk Mbak Fania, bagaimana cara membentenginya, maka jadilah perempuan yang pinter. Jangan jadi perempuan yang bodoh, jangan jadi perempuan yang murahan gitu. Udah kita nggak punya duit, terus kita kelihatan tidak berkelas, misal terus kita juga kelihatan bodoh, ya lengkap lah, sudah nggak ada lah power kita gitu. Terus satu lagi, kalau bisa ya fisik kita harus dijaga lah ya supaya terlihat menarik. Makanya saya selalu tekankan pada perempuan untuk belajar berdandan, bersolek, bukan harus make up-nya tebal-tebal gitu enggak ya. Jadi jangan dilihat kalau malam ini saya begini ini karena untuk kepentingan. Nah itu tadi. Tapi yang pasti satu lagi ya, percaya deh, laki-laki itu sesungguhnya saya sudah berapa kali ini wawancara orang gitu ya. Laki-laki itu ketika dia akan menikah, dia sebenarnya bukan dia cantik doang, enggak. Bukan Mbak Fania. Jadi tunjukkanlah bahwa kita tuh perempuan yang hebat, yang punya kelebihan banyak. Jadi kayak misalnya tuntutan kita bisa menata rumah, mengurus anak, terus kemudian cepat tanggap gitu ya, terus bisa masak gitu ya. Didikan-didikan zaman dulu itu tetap gitu. Sebenarnya laki-laki itu juga bisa menilai kok di dalam hatinya bahwa oh ini perempuan yang hebat. Oh ini perempuan yang akan melahirkan anak-anak saya nantinya gitu. Meskipun dia mungkin egonya tetap tinggi gitu. Jadi mungkin itu ya Mbak Fania ya, semoga menjawab ya. Jadi bagaimana cara membentenginya? Jadilah perempuan yang tidak murahan, yang hebat, yang pintar, yang berbobot gitu. Ya, seperti kata Aristoteles tadi. Pastinya Baik, menarik juga. terima kasih Baik, Bunda. Bu. Mbak Fania juga, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman, kita sampai di penghujung ya. Maaf sekali kita sudah di penghujung. Nggak berasa ya, sudah sampai berapa puluh menit udah kita Ada ya. satu nih Mbak Vimala Puspasari. Mbak, Iya. ngemeng-ngemeng kita ternyata sama kota asal Jambi. Hai, Mbak Puspasari. Oke, terima kasih. Iya, saya dari Jambi. Jambinya di mana nih Mbak Puspa nih? Terima kasih ya udah join. Itu dari Mbak Dwi, ada Google Form ya Mbak Dwi ya? Iya, nanti teman-teman bisa di-copy paste linknya, nanti teman-teman bisa diisi Google Form yang terkait dengan opini teman-teman mengenai podcast ini dan mungkin ada saran untuk kedepannya apa yang akan kita bahas ya. Oke, Bunda, sayang sekali waktu sudah membatasi pertemuan kita. Mungkin kalau teman-teman menyaksikan podcast ini di YouTube akan ada part 1 dan part 2 ya, insya Allah. Dan sekali lagi Bunda sebagai closing statement, silakan Bunda untuk closing statement tema kita hari ini. Oke, closing statement saya ya Mbak, saya coba share lagi ya Mbak ya. Seperti yang tadi saya katakan ya Mbak, yang saya ambil yang di sini, ini closing statement saya. Tetap ini closing statement saya untuk malam ini supaya menjadi pengingat untuk kita bersama. Jadi
Mungkin kita bisa baca sama-sama Mbak Dwi ya, sambil di dalam hati saya akan coba bacakan sekali lagi. Yang terpenting dalam hal ini bukan soal bahwa dia gitu ya, orang yang kita cinta itu telah mengorbankan hidupnya demi orang lain. Melainkan yang harus kita lihat, melainkan bahwa dia telah memberikan apa yang hidup di dalam dirinya. Misalnya dia pernah memberikan kegembiraannya. Jadi kalau saat ini ada di antara teman-teman yang sedang mengalami krisis dengan pasangan, dengan orang-orang yang dicintai, lihatlah bagaimana dia memberikan kegembiraannya, kepentingannya, pemahamannya, pengetahuannya, kejenakaannya, kesedihannya, semua ekspresi serta manifestasi yang ada dalam dirinya. Dengan tindakan tersebut gitu ya, seseorang telah memperkaya orang lain, dan ini pun bisa kita lakukan. Jadi ketika kita itu berbagi cerita, berbagi pengetahuan, contohnya harapan saya, apa yang sudah teman-teman dengar malam ini, jangan ragu untuk disaringkan kepada orang lain. Seperti yang sudah Mbak Dwi lakukan, berarti Mbak Dwi itu sudah berdialog dengan cinta. Apa yang sudah didapat, Mbak Dwi share gitu ya, tanpa kita memperhitungkan masalah apapun juga yang bersifat materi gitu ya Mbak ya, dengan tindakan untuk memperkaya orang lain, meningkatkan perasaan hidup orang lain gitu, lewat peningkatan perasaan hidup sendiri. Nah, sebagai penutup nih Mbak, saya punya pantun gitu ya, seperti biasa. Oke. Pantun saya bacain boleh ya Mbak Dwi Boleh ya? dong, boleh. Oke. Jalan-jalan ke Pulau Bali, lihat Cakep. tari dari negeri sendiri. Meski singkat penjelasan ini, semoga dapat dimengerti. Bunga melati, lambang kasih abadi. Dipetik pagi, segarnya hanya sehari. Terima kasih atas partisipasi. Sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkati. Oke, super sekali. Terima kasih Bunda. Udah dikasih pantun. Maaf ya Bunda, saya nggak ada pantun. Tapi yang jelas kita di sini sama-sama sudah mendapatkan pelajaran, dan yang paling penting kita menjadi seseorang yang banyak bersyukur atas keberadaan orang-orang yang kita sayang, ya. Karena dengan adanya dialog tentang cinta hari ini, kita merasa semakin menghargai keberadaan orang-orang yang kita sayang, ya, baik itu pasangan, orang tua, anak, maupun ya teman-teman di lingkungan pertama kita ya, di lingkaran pertama kita. Baiklah. Juga mertua Mbak, juga mertua. Mertua, iya. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi ya Bunda, tema-tema ya yang bisa kita kembangkan lagi, yang bisa menarik lagi ya, sehingga di kedepannya Permata Podcast tetap mengundang Bunda Rosa, juga khususnya ini ada audiens. Jadi karena kalau biasanya Permata Podcast itu tidak mengundang audiens, karena kita mengundang Bunda Rosa, sayang nih kalau cuman antara host dan tamu. Jadi kita khusus Bunda Rosa mengundang audiens ya. Terima kasih banyak Bunda Rosa sudah hadir di Permata Podcast. Makasih Mbak Dwi. Iya, Terima saya kasih juga semuanya. mau menyapa ya. Terima kasih Mbak Fania, terima kasih Mbak Anda, terima kasih Mbak Evi. Iya, terima kasih semuanya, Mbak Citra, terima kasih Mbak ini yang Galaksi siapa nih Mbak? Pokoknya terima kasih Mbak Putri, Mbak Vimala, terus Mbak, pokoknya semua deh yang udah hadir malam ini, terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan ulang. Semoga kita sehat selalu ya Mbak. Betul. Jangan lupa untuk menyaksikan ulang video ini di akun channel YouTube kita Permata Podcast. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa diakses ke media sosial Bunda Rosa ataupun melalui chat WA. Oke ya? Oke, silakan terakhir ya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke.